Selamat malam teman-teman Beli Talkers nih, kita biasanya panggilnya Beli Talkers. Wait. Halo, selamat malam. Wow, langsung ramai nih. Udah pada nunggu-nunggu ya kayaknya dari tadi. Kapan nih mulainya gitu. Kayaknya kalau misalnya dari teman-teman joining, itu di tampilan layar teman-teman meetingnya belum mulai. Padahal sebenarnya kita udah dari tadi nih, aku dan juga tim speaker kita pada malam hari udah joining. Cuman kita practice session dulu nih, jadi kita belum mau teman-teman untuk join. Mungkin aku tunggu sampai maksimal 7:02, just in case aja kalau misalkan teman-teman ada yang masih kesulitan untuk join Zoom, atau kalau misalkan sekarang ini kan aku lagi on audio nih, aku juga lagi on video. Kalau misalkan ternyata di layar teman-teman itu tidak terlihat gitu kan, atau mungkin suara aku nggak terdengar dengan jelas, itu teman-teman nanti boleh untuk rejoin Zoom aja, jadi mohon untuk dapat live dan juga nanti join lagi ya. Oke, kurang lebih jam 7:02 kan sebentar lagi nih teman-teman. Once again, kita tunggu sampai jam 7:02. Aku coba menunggu sampai teman-teman dapat stable connection juga untuk join Zoom ya. Kita tunggu dikit lagi aja kok teman-teman, no worries. Oke, mungkin aku sambil untuk share screen kalau gitu ya. Sambil aku perkenalkan diri aku juga deh kalau gitu. Kayaknya nih teman-teman udah banyak yang udah dapat stable connection juga, udah nggak ada yang keluar masuk Zoom ya. Oke, aku bisa langsung untuk share screen kalau gitu. Halo, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi nih di Beli Talk kita. Seru banget bisa ketemu sama teman-teman. Kayaknya kalau misalkan teman-teman udah sempat join Zoom kita yang PM, which is kayak tanggal 20, hampir 2 mingguan yang lalu, atau kalau misalnya teman-teman sempat ikut beberapa kali Bitalk Tech kita, mungkin udah familiar kali ya, sebenarnya Bitalk itu apa sih, dan gimana sih nanti sebenarnya apa yang akan kita bahas, gimana nanti sistemnya gitu kan. Mungkin teman-teman udah paham, cuma mungkin di sini mau perkenalan diri sekali lagi nih, sekalian aku coba untuk share screen. Jadi aku adalah Vivi nih teman-teman, sebagai Employer Branding and Partnership dan juga sekaligus MC pada acara kita pada malam hari sore ini. Kayaknya tadi aku sempat lupa untuk share computer sound. Oke, maaf ya, aku share kembali. Harusnya sekarang sudah aman. Oke. Nah, iya, jadi teman-teman, hari ini kita spesial banget nih, karena biasanya kalau misalkan kita ngebahas tentang tech, dimana kalau misalnya kita bawain acara tentang Bitalk, ya itu kita biasanya bawain tentang mobile atau tentang SDE gitu kan. Nah, pada malam hari kita spesial banget karena kita ngebawain tentang data nih teman-teman. Jadi kayaknya bulan Mei ini banyak topik-topik baru, banyak divisi-divisi baru yang kita undang ke Bitalk. Jadi hopefully ini teman-teman akan enjoy selama sesinya. Nah, mungkin next-nya aku mau play video terkait tentang Blibli ya teman-teman ya. Let's watch and enjoy the video first. Aku izin untuk play videonya ya. Today, more and more people demand for better product and service when shopping online. That's why Blibli innovates the happy shopping experience as the next level of customer satisfaction. Blibli builds the most trusted e-commerce platform by focusing on 3 business models: business to customer, business to business, business to business to customer. With more businesses join, Blibli becomes one-stop shop for various products, from digital products, modern retail products, to travel products. Up to now, local and global brand partners have been selling millions of products. Blibli also provides end-to-end service to help partners achieve success in online business, from the back-end facilities, merchant training, powerful business tool to track transaction in real time, best marketing solution to gain more potential customers, fast response solution, handled by exceptional customer service in the various forms, and merchant center, integrated promotion with a wide exposure across channel and strong social media presence. To capture customers' ever-growing demands, Blibli keeps bringing up exciting innovation.
like secure payment with various benefits, all backed up with trusted payment partners. Blibli in-store. Innovation to bring the convenience of online shopping to offline store. Click and collect. Innovation to bring seamless shopping experience. To fulfill customers' needs efficiently, Blibli Integrated Warehouse Service is supported with a wide distribution network and equipped with technology-driven inventory management. A secure shelving and storage to keep products in shape and stay fresh. And to protect goods from costly error, Blibli puts forward a standard quality checking and offers various packaging solutions. At Blibli, delivering happiness on time, even to the last mile, is always possible. By using Blibli Express Service or the trusted logistic partners across Indonesia. All these complete solutions have led Blibli to gain customers' trust and extraordinary growth. Having built happy shopping experience with partners, Blibli keeps being acknowledged. Since its establishment in 2011, we have brought prestigious awards. But not stopping there. We want to make sure every partner get the convenience of selling as much as our customers when shopping with Blibli. Let's power your business and deliver more happiness. Let's grow together. Oke, mungkin itu a brief of what is Blibli gitu kan. Aku yakin pasti teman-teman udah familiar banget sama Blibli. Juga ada beberapa loyal customer yang Blibli ini. Thank you so much teman-teman. Nah mungkin di sini aku I don't want to talk more about Blibli is what Blibli is, tapi di sini kita akan fokus terkait dengan BliTalk ya. Nah di sini mungkin aku juga mau menginfokan ada beberapa event guidelines nih teman-teman. Jadi mungkin yang pertama itu nantinya teman-teman boleh untuk menuliskan berbagai pertanyaan. Mungkin teman-teman kalau misalnya udah ada list of questions-nya mau dikasih sekarang pun juga boleh. Nantinya teman-teman mohon untuk dapat menuliskan pertanyaan hanya melalui Q&A box yang ada di panel bawah ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mungkin di situ ada Q&A box, ada chat box. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan mau bertanya, mohon untuk hanya dapat menuliskan pertanyaannya melalui Q&A box aja, jangan melalui chat box, teman-teman. Karena takutnya nanti pertanyaan teman-teman itu tertumpuk dengan chat teman-teman yang lainnya gitu. Takutnya nanti ada teman-teman yang lain mengalami technicality problems, jadi pertanyaan teman-teman malah justru nggak kita jawab. Jadi teman-teman, once again, mohon untuk hanya dapat menuliskan pertanyaan atau mengirimkan pertanyaan hanya melalui Q&A box yang ada di panel bawah Zoom ini ya teman-teman ya. Yang kedua teman-teman mohon untuk di turn off mic-nya juga karena kebetulan kita lagi webinar, jadi teman-teman nggak perlu khawatir, pasti teman-teman udah otomatis ke mute juga. Yang ketiga juga nih teman-teman bisa untuk kasih kita pertanyaan yang sebanyak-banyaknya, against it's related with questions, tapi sekali lagi teman-teman mohon hanya untuk pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan itu pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan topiknya, jadi tidak mengandung unsur hara gitu ya dan lain macam sebagainya, tidak memojokkan lah istilahnya. Karena di sini kita sama-sama mau belajar juga, di sini kita sama-sama mau sharing juga, dan hopefully nantinya teman-teman selesai dari acara ini banyak pelajaran-pelajaran yang bisa nanti teman-teman praktekkan yang biasanya kita gunakan di Blibli. Kurang lebih akan seperti itu nih teman-teman. Nah mungkin next-nya di sini aku mau memperkenalkan speaker-speaker kita nih pada malam hari ini. Cuma mungkin sebelumnya aku mau kenalan sama Kameliana dulu kali ya sebagai moderator kita pada malam hari ini. Halo Kameliana. Halo Kak Is. Halo Kak Vivi. Halo teman-teman semua. Halo Kak. Weh, udah siap belum nih Kak nih jadi moderator pada acara kita pada malam hari ini? Iya, siap Kak. Siap ya, oke. Nah, jadi mungkin untuk next sesinya aku akan memberikan aksesnya untuk waktu dan tempatnya akan aku persilahkan ke Kameliana kalau gitu. Thank you so much Kameliana. Thank you Kak Vivi. Oke,
Selamat malam semuanya, teman-teman yang udah join. Aku salam kenal, aku Melia Pangestu sebagai moderator yang akan membantu teman-teman pada sesi Blue Talk hari ini. Nah, sebelumnya thank you banget nih teman-teman udah mau join sesi kali ini. Nah, dan hopefully teman-teman juga dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Jadi sebelum kita mulai sharing session-nya, aku mau jelasin dikit dulu nih, kita mau bahas apa sih hari ini gitu. Nah, hari ini kita mau bahas tentang visualisasi data, di mana skill ini tuh penting banget buat kita pelajarin, agar kita tuh dapat memahami data dengan lebih mudah. Apalagi kalau misalkan jumlah datanya itu udah banyak banget, pasti kan bakal susah tuh untuk diolah. Oleh karena itu, kita butuh untuk memvisualisasikan data tersebut agar kita dapat dengan mudah mengambil keputusan dan memanfaatkan data tersebut untuk mengetahui langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan untuk bisnis kita ke depannya gitu. Itulah kenapa banyak orang yang bilang kalau data itu adalah sumber daya yang paling bernilai saat ini gitu. Contohnya nih, kalau misalkan kalian adalah seorang pengusaha dan kalian ingin banget nih buka cabang baru dengan lokasi yang strategis gitu. Sedangkan kita cuma punya nih data customer kita gitu. Nah, kita bisa memanfaatkan data-data customer kita tersebut untuk melihat nih sebenarnya proporsi dari suatu wilayah dengan keseluruhan dari wilayah yang kita punya gitu, sebenarnya seberapa besar kontribusinya itu seberapa besar. Nah, kalau misalkan kita udah dapet nih proporsi yang udah kita inginkan, kita nanti bisa melihat persentase wilayah yang memang potensial untuk kita buka cabang baru tersebut, kayak gitu. Nah, salah satu cara yang bisa membantu kita untuk mempresentasikan data adalah dengan memvisualisasikan data tersebut ke dalam bentuk grafik, peta, dan lain-lain, sesuai dengan data yang udah kita punya. Nah, jadi pada sesi hari ini, kita bakal bahas lebih dalam lagi nih tentang topik visualisasi data. Oleh karena itu, aku izin untuk memperkenalkan speakers kita hari ini, yaitu ada Kak Hans, lalu juga ada Kak Kalvina gitu. Nah, ini profil dari speakers kita hari ini. Yang pertama ada Cik Kalvina. Nah, saat ini Kak Kalvina ini bekerja sebagai data analis di blibli.com. Cik Kalvina sudah punya pengalaman di bidang data selama 2 tahun dan juga merupakan alumni dari Binus. Lalu yang kedua ada Kak Hans. Kak Hans ini merupakan senior data analis di Blibli dan juga merupakan alumni dari ITB. Nah, sebelumnya Kak Hans ini udah punya pengalaman di Shopee, lalu akhirnya pindah ke Blibli. Nah, kelihatan banget kan kalau misalkan speaker kita ini adalah orang-orang yang udah berpengalaman. Oleh karena itu, jadi kalau misalkan kalian punya pertanyaan tentang visualisasi data ataupun hal yang lainnya, kalian bisa langsung taruh pertanyaan kalian di Q&A box. Nanti kita akan jawab pertanyaan kalian pada saat sesi Q&A. Oleh karena itu, kita langsung mulai aja nih ke speakers kita. Silakan Cik Kalvina. Oke, thank you Meli untuk perkenalannya. Nah, selamat malam teman-teman. Perkenalkan lagi, aku Kalvina. Aku datang analis di Blibli gitu ya. Nah, pada kesempatan hari ini aku mau thank you dulu buat teman-teman karena udah menyempatkan waktu untuk hadir pada malam hari ini gitu ya. Udah lelah beraktivitas, masih menyempatkan waktu untuk kita sama-sama saling belajar gitu terkait soal data visualization 101 gitu. Nah, teman-teman, kita langsung mulai aja ya. Jadi untuk Blue Talk pada hari ini, itu kita akan ada 3 learning objektif, teman-teman, yang sekiranya kita harapkan itu bisa dicapai lewat sharing session pada hari ini. Nah, yang pertama itu kita
ingin teman-teman bisa nih tahu terkait soal jenis-jenis chart atau tipe-tipe data visualisasi apa aja sih yang ada gitu ya, dan juga bagaimana kita memakai atau menggunakan chart tersebut gitu berdasarkan data yang kita punya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sih cara kita untuk bisa nih meng-create sebuah visualisasi yang efektif gitu ya, dan kita bisa meng-highlight gitu sebenarnya data apa sih yang mau kita sampaikan kepada user ataupun mungkin orang yang melihatnya gitu. Dan yang terakhir adalah semoga teman-teman bisa mengimplementasikan gitu ya atau mengaplikasikan terkait soal visual perception attribute terkait soal data yang teman-teman punya nih gitu berdasarkan data yang ada gitu. Nah, tanpa lama-lama lagi, aku akan share juga terkait soal agenda kita. Jadi pada hari ini ada 4 sesi teman-teman. Yang pertama itu akan terdiri dari tipe dari visualization, yang kedua ada ethics in visualization, yang ketiga ada how to create an effective visualization, dan yang gak kalah penting adalah sesi Q&A teman-teman. Jadi di akhir nanti teman-teman kita akan bahas secara lebih lanjut gitu ya. Tapi jangan lupa untuk pertanyaannya boleh di drop di kolom Q&A section. Oke, kita akan mulai teman-teman dengan yang pertama yaitu types of visualization. Nah, sebelum aku bahas nih lebih lanjut terkait soal tipe-tipe chart apa aja sih sebenarnya yang ada gitu ya di dalam dunia visualisasi, aku mau kasih tahu nih ke teman-teman untuk kalau misalkan kita mau memvisualisasikan atau kita mau men-share nih ya sebuah analisa gitu, biasanya itu ada terbagi dari dua nih teman-teman. Yang pertama itu ada yang namanya exploratory, yang artinya adalah sama aja kayak kita melakukan eksplorasi gitu teman-teman. Jadi kita mencoba nih untuk mengulik gitu. Jadi lebih ke arah prosesnya kita untuk mendapatkan sebenarnya apa sih yang ada di dalam data tersebut. Tapi kalau misalkan explanatory itu berbeda teman-teman. Kalau explanatory itu lebih kita bagaimana cara kita menyampaikan nih informasi gitu ya, atau bagaimana cara kita untuk explain gitu sebenarnya apa sih yang terkandung di dalam data kita gitu. Nah kalau misalkan kita bisa bilang atau kita bisa ibaratkan, kalau exploratory itu seperti kita opening up 100 oyster gitu. Nah, kalau teman-teman tahu, kita itu kalau misalkan oyster nih pasti ada yang namanya mutiara atau pearl gitu kan. Nah, ibaratnya itu adalah kita mencoba nih teman-teman untuk bukain nih satu persatu si kerangnya itu, si oysternya, supaya kita ketemu gitu, mutiaranya ada di mana gitu. Jadi exploratory itu kita proses untuk mencari sebenarnya apa sih yang terkandung di dalam data kita gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan explanatory nih teman-teman, itu lebih ke arah kita menunjukkan mutiaranya itu apa gitu. Jadi kita menunjukkan nih kepada user atau mungkin pembaca gitu ya, tentang data kita itu sebenarnya apa yang mau kita highlight gitu teman-teman. Nah, lanjut kita masuk ke tipe dari visualisasi apa aja yang ada gitu. Yang pertama ada text or number. Jadi kalau misalkan text or number ini biasanya kita pergunakan sebagai high level information. Kalau misalkan teman-teman mau share nih terkait soal data customer gitu kan, kayak kita cuma mau kasih tahu sebenarnya ada berapa banyak sih customer yang mungkin belanja gitu ya di Blibli atau mungkin case yang lain gitu, kita bisa pakai text or number nih untuk share ke user gitu ya secara high level information. Contohnya di sini adalah kalau misalkan kita bisa lihat itu ada 10.000 user gitu di sini kita bisa lihat. Nah, selanjutnya yang kedua ada table, di mana kalau table kita mempergunakannya sebagai kategori comparison. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini, itu kita anggapannya mau mengkomparasikan antara kategori 1 dan 2, beserta dengan anggap ini produk A dan produk B gitu ya. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat nih, ternyata untuk kategori kedua dengan produk B itu contribute 40% gitu dibandingkan dengan yang lain itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang produk A di kategori 1 ataupun kategori 1 di produk B gitu. Nah, kalau untuk table itu lebih efektif kalau misalkan kita hanya showing data yang matriksnya itu 2x2. Jadi kalau misalkan contoh kayak ini akan lebih sangat membantu teman-teman karena user yang melihat itu akan langsung terfokus gitu, lebih gampang untuk melihatnya. Nah, lanjut kalau misalkan ternyata nih ya teman-teman punya data yang matriksnya itu lebih besar daripada 2x2 gitu. Kalau misalkan kita pakai table biasa, itu pasti akan sulit untuk mendapatkan insight-nya gitu. Nah, kita bisa pakai yang namanya heat map, di mana kalau untuk heat map itu kita pergunakan untuk
cross-examining multivariate data. Jadi kalau misalkan nih kita punya berbagai macam data gitu ya, contoh di sini adalah kita punya sales per employee per weekday gitu. Nah, di sini kita bisa lihat sebenarnya kayak oh dari sini itu kita menambahkan intensitas warna teman-teman. Jadi kalau misalkan table itu cuma sekedar table aja tanpa ada warnanya, kalau heat map itu kita menambahkan intensitas warna gitu ya terhadap data kita. Jadi kalau kita lihat di sini berdasarkan grafiknya itu kita bisa lihat bahwa oh di hari Rabu itu cenderung memang lebih contribute sales-nya gitu daripada hari-hari yang lain gitu. Jadi secara kasat mata kita bisa tahu nih sebenarnya insight-nya ada di mana gitu untuk heat map. Nah, selanjutnya juga ada scatter plot, di mana kalau untuk scatter plot kita pergunakan untuk mendeteksi apakah adanya relationship atau correlation dari dua variabel. Jadi contohnya di sini kita mau lihat nih sebenarnya apakah ada korelasi antara happiness score dengan ekonomi atau konteks di sini adalah GDP per kapita. Oh, ternyata berdasarkan data yang kita punya, itu ada kecenderungan korelasi yang positif nih, teman-teman. Jadi kita bisa simpulkan kalau ternyata adanya hubungan nih antara happiness score dan juga ekonomi GDP per kapita kita gitu. Nah, selanjutnya itu juga ada yang namanya line chart. Line chart ini kita pergunakan untuk apa sih? Kita biasanya pergunakan untuk menunjukkan tren atau juga bisa kita pergunakan untuk menganalisa nih sebenarnya bagaimana sih data kita itu berkembang sepanjang waktu gitu. Contohnya, kalau misalkan di sini teman-teman bisa lihat ini adalah daily sales gitu ya dari di Januari. Nah, kalau di sini kita bisa langsung highlight nih teman-teman, kayak kita bisa lihat ternyata pada tanggal 7 ini ada drop gitu kan. Nah, dari sini kita sebagai usernya gitu ya yang melihat tuh bisa langsung tahu atau bisa langsung mencurigai gitu sebenarnya ada apa sih yang terjadi di belakangnya gitu. Sehingga mungkin secara bisnis pun kita bisa coba cari tahu lagi, kita bisa kulik-kulik lagi sebenarnya apa yang terjadi, apakah ada mungkin masalah di sistem kita atau mungkin apakah ada perubahan behavior customer gitu yang kita nggak ketahui. Jadi dengan adanya line chart ini sangat membantu sekali kalau misalkan kita mau lihat nih secara tren ataupun bagaimana data itu berubah sepanjang waktu gitu. Nah, selanjutnya ini satu grafik yang menurut aku cukup common. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin udah pernah sering lihat lah ya bar graph gitu. Ini udah banyak banget mungkin yang pernah lihat dan kalau misalkan kita bisa bilang sebenarnya untuk bar graph sendiri itu memang grafik yang cukup simpel dan learning curve-nya itu nggak terlalu sulit gitu ya teman-teman. Nah, untuk bar graph ini kita pergunakan biasanya untuk men-show discrete atau numerical comparison across kategori gitu. Contohnya di sini kita bisa nih memperlihatkan sebenarnya number of orders dari kategori-kategori ini seperti apa gitu. Nah, untuk bar graph itu ada dua tipe teman-teman. Bisa kita pakai yang horizontal ataupun bisa kita pakai yang vertikal. Nah, cuma kalau misalkan aku boleh rekomen, kalau misalkan kita punya datanya itu mungkin yang namingnya itu cukup panjang gitu ya, ataupun mungkin teman-teman punya number of field-nya yang lumayan banyak gitu, kita bisa pergunakan untuk bar graph yang horizontal. Jadi supaya secara visualnya pun terlihat lebih bagus, lebih rapih gitu, dan user yang melihatnya pun juga kayak lebih gampang gitulah, seperti itu. Nah, selanjutnya, ada yang namanya maps, di mana kalau untuk maps itu kita memvisualisasikan value terhadap geographical area, di mana kita bisa lihat nih sebenarnya apakah ada variasi atau mungkin pattern gitu yang bisa kita temukan dalam data kita. Contohnya nih ya, kalau misalkan kita mau lihat gitu, kalau secara bisnis sebenarnya area mana sih yang lebih contribute terhadap transaksi kita gitu. Mungkin yang bisa kita highlight lagi gitu kan. Atau mungkin kalau konteks sekarang kita bisa lihat juga atau refer ke kasus COVID gitu. Oh, COVID yang di area mana nih yang lagi tinggi-tinggi gitu. Jadi kita bisa mungkin bikin strategi atau bagaimana cara kita supaya bisa menurunkan atau menaikkan berdasarkan dengan konteks data tersebut gitu. Nah, yang selanjutnya ini ada pie chart. Kalau pie chart sebetulnya lumayan kontroversi, cuma nanti aku akan coba jelaskan lagi ya di next slide, kita akan bahas lebih lanjut. But overall, ini menunjukkan proporsi
dan percentage between categories, di mana kita itu menggunakan lingkaran dan membaginya dalam proportional segments. Contohnya di sini kita bisa lihat bahwa kalau misalkan di sini kita tahu ada 4 segments di mana terdiri dari person A, person B, person C, dan person D gitu. Jadi kita membagi si circle ini ke dalam proportional segments. Nah, nggak kalah penting juga teman-teman, kita masih ada lagi beberapa visualisasi yang lain. Contohnya adalah box and whisker plot atau biasa sering disebut box plot. Jadi untuk box plot sendiri kita pergunakan untuk melihat distribusi data. Kalau misalkan kita punya data gitu ya, kita bisa pakai box and whisker plot untuk lihat nih bagaimana sih distribusinya gitu. Nah, kalau misalkan kita bisa gali lagi sebenarnya seperti apa sih box and whisker plot gitu. Di sini kita bisa lihat kalau untuk area yang ini, garis yang paling bawah, itu kita bisa sebut dengan lower extreme. Sedangkan kita juga terbagi atas box-nya juga nih teman-teman. Jadi untuk area ini adalah si whiskernya, area atas dan area bawah. Tapi kalau untuk yang di kotak sini adalah si box-nya gitu. Nah, lanjut lagi, di sini kita juga ada yang namanya lower quartile atau biasa disebutnya dengan Q1, kemudian ada median atau yang biasa kita sebut dengan Q2, dan juga ada upper quartile yang biasa kita sebut dengan Q3, beserta dengan upper extreme-nya gitu. Nah, kalau misalkan kita punya data nih, ternyata dia itu di luar daripada distribusi gitu ya. Nah, kita bisa menyebut dia dengan outlier, di mana nanti datanya itu akan tersebar di area sebelah sini, teman-teman. Jadi di luar daripada si box tersebut gitu. Selanjutnya juga ada tree map, di mana untuk tree map kita pergunakan untuk melihat sebenarnya komposisi. Contohnya di sini ada daily food sales. Kita mau lihat nih sebenarnya untuk perbandingan daripada breakfast dan lunch, itu yang mana sih yang lebih banyak dipilih sama user gitu atau customer kita. Di sini kita bisa lihat bahwa ternyata salad dan sandwich nih lebih more preferred di lunch gitu ya. Dan untuk breakfast itu di waffles dan juga eggs gitu. Nah, selanjutnya juga ada yang namanya stack bar chart, di mana stack bar chart ini juga menunjukkan komposisi teman-teman. Jadi, kalau kita lihat di sini itu ada contoh cosmetic products berdasarkan dari regional gitu. Di sini kalau kita bisa simpulkan gitu ya, si nail polish ini ternyata lebih banyak nih untuk di Florida dibandingkan dengan di Texas, Arizona, dan juga Nevada gitu. Selanjutnya juga ada histogram, teman-teman. Kalau di sini histogram itu kita bisa bilang bahwa untuk melihat distribusi data juga. Nah, kalau misalkan di histogram ini kita ada yang namanya disebut dengan bin, di mana kita melihat nih sebenarnya seberapa banyak sih data yang jatuh gitu di area atau range number berikut ini gitu. Nah, kalau misalkan tadi teman-teman udah lihat gitu ya, ada yang namanya bar chart atau bar graph gitu ya. Bedanya apa gitu sama histogram? Kok kayak sama gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan bar chart itu berbeda. Kalau misalkan bar chart kita mempergunakannya untuk komparasi kategori gitu. Nah, kalau yang selanjutnya perbedaannya adalah kalau histogram itu kita bisa lihat bahwa jarak antara barnya ini itu nggak ada gap-nya, teman-teman. Tapi kalau misalkan histogram, itu kita bisa lihat bahwa ada gap di antara grafik yang satu dengan grafik yang lain gitu. Oke, kita lanjut lagi, ada area chart, di mana untuk area chart ini, kita bisa bilang kalau misalkan kita mau lihat nih, terkait soal berapa banyak sih population untuk bears, dolphins, dan juga whales gitu ya. Kita bisa lihat sebenarnya untuk komposisi seperti apa. Nah, cuma kalau misalkan kita mau lihat atau mau menyimpulkan datanya, itu kita nggak bisa serta-merta bilang bahwa si dolphins itu ada di angka 150. Kenapa? Karena kita harus mengurangi gitu nilainya dari batas atas dikurangi dengan batas yang bawah. Jadi kalau misalnya kita mau bilang dolphins ini ada berapa sih, kita bisa lihat bahwa dolphins itu berarti 150 bisa dikurangi dengan batas bawahnya. Anggap ini 10 gitu ya, jadi ada 140. Nah, sama juga dengan yang lainnya gitu ya. Kalau misalkan kita mau lihat terkait soal whales itu juga harus dikurangi batas atas dengan batas bawah, supaya kita bisa dapat angkanya ada berapa. Dan sebetulnya masih banyak lagi teman-teman untuk tipe-tipe chartnya gitu ya. Cuma kita bahas yang ini dulu aja gitu supaya nantinya kita bisa tahu lagi lebih lanjut tentang detail yang ada di dalam data visualisasi ini gitu. Nah, tadi kita udah tahu nih teman-teman terkait soal
plus dan juga minus dari masing-masing grafik. Nah, kita juga dalam data visualisasi itu mengenal yang namanya no one size fits all. Maksudnya apa? Jadi di sini itu kita bisa bilang kalau misalkan kita punya data, itu kita nggak bisa menyeragamkan semuanya ke dalam satu grafik. Contohnya gimana? Jadi misalkan nih teman-teman tuh punya satu data gitu ya. Kita misalkan anggap kita punya contoh daily sales gini yang ada di sini. Terus teman-teman ternyata mau men-show data yang lain gitu. Contohnya di sini aku ada kategori gitu ya. Nah, maksud dari no one size fits all ini adalah kita boleh kok untuk menggabungkan kalau misalkan ternyata teman-teman butuh menggabungkan dua chart gitu antara bar chart ataupun dengan line chart gitu misalkan, asalkan konteksnya sama gitu ya. Kalau ini memang konteksnya nggak sama, tapi kalau misalkan memang teman-teman punya case yang sama untuk tipe daripada datanya, itu boleh untuk digabungkan teman-teman. Jadi kita nggak bisa menyeragamkan semuanya, tapi berdasarkan daripada sebenarnya apa sih yang kita punya dan apa yang kita butuhkan sebetulnya gitu. Nah, selanjutnya kita tadi udah tahu gitu ya, ada beberapa jenis chart. Ini aku tunjukkan terkait soal data relationship-nya. Kalau misalkan teman-teman nih pengen membuat comparison gitu ya, better kita pakai menggunakan column chart. Sedangkan kalau kita mau membuat composition, better kita menggunakan stack column atau tree map gitu, yang tadi udah dijelaskan. Dan juga kalau kita mau lihat correlation, kita bisa menggunakan scatter plots. Kemudian untuk trend, kita bisa menggunakan line chart. Kemudian untuk ranking kita bisa menggunakan bar graph, untuk distribution kita bisa menggunakan histogram dan juga box plot. Sedangkan kalau kita mau lihat geospasial itu kita bisa menggunakan maps gitu. Nah, setelah kita udah tahu nih teman-teman tadi terkait soal tipe-tipe visualisasinya gitu ya. Nah, di dalam data visualisasi juga kita mengenal yang namanya ethics. Di sini aku ada satu jenis chart gitu. Ini pernah di-show atau di-publish oleh salah satu news center gitu ya. Nah, kira-kira kalau menurut teman-teman, apa sih yang salah dalam grafik ini gitu? Boleh kalau misalkan teman-teman nanti ada yang kepikiran gitu ya, boleh drop di kolom chat gitu. Kalau misalkan kita lihat sebenarnya ya, kalau untuk grafik ini sebetulnya, sebentar aku coba lihat ya. Oke, aku ada terima respon, thank you buat teman-teman yang udah ngerespon, bahwa bener nih, sebenarnya grafiknya itu nggak start dari nol, teman-teman. Jadi kesalahan yang ada di grafik ini adalah dia menggunakan non-zero baseline. Nah, sebetulnya yang benar itu seperti apa sih? Yang benar adalah kita mempergunakan zero baseline sebagai dasar awalnya nih, gitu. Jadi kenapa sih kok kesannya ini salah gitu ya? Kalau teman-teman bisa compare antara grafik yang di sebelah kiri dengan yang sebelah kanan, itu pasti visual yang terlihat atau yang kita tangkap itu berbeda, teman-teman. Kalau di sebelah kiri itu kita bisa melihat bahwa, oh, ternyata ada perubahan atau drop yang sangat besar gitu, signifikan banget nih perubahannya gitu kan. Padahal in terms of angkanya itu sebenarnya nggak terlalu signifikan kalau kita bisa visualisasikan dengan benar. Contohnya di sini kita bisa lihat nih sebetulnya perbedaan itu cuma 4,6% loh gitu dibandingkan dengan grafik yang sebelahnya itu secara visual itu sangat berbeda gitu. Jadi apa yang disampaikan itu bisa anggapannya misleading the user. Jadi user yang lihat tuh bisa jadi salah gitu, salah persepsi gitu terhadap data kita. Dan juga tadi udah aku share juga di awal bahwa ini dipublish oleh News Center. Nah, coba teman-teman bayangin kalau misalkan ini dipublish oleh News Center, itu pasti kesannya akan membuat bahwa news center itu ada kecenderungan tertentu gitu. Entah mereka pro, entah mereka kontra gitu kan. Tapi yang terlihat oleh pembaca adalah kesannya mereka pro ke salah satu pihak gitu. Jadi di sini itu juga bisa membuat reduce credibility daripada si news center tersebut gitu. Nah, setelah non-zero baseline, ada juga yang kedua nih, teman-teman. Kira-kira kalau di sini apa ya yang salah daripada grafik ini, teman-teman? Boleh nggak aku minta responnya lagi di chat kita? Aku kasih clue-nya deh. Itu, aku ada kasih satu clue. Kira-kira ada yang tahu nggak ya itu apa salahnya di mana gitu? Oke. Thank you banget teman-teman untuk responnya. Ya,
Betul banget, bahwa kalau di sini kita bisa lihat si aksesnya ini terbalik gitu ya. Kenapa kok nol di atas gitu ya? Padahal seharusnya yang benar adalah kita tidak menggunakan inverting the axis gitu. Yang benar adalah cara kita mempergunakan aksesnya itu starting from zero gitu ya. Jadi zero di bawah dan yang lebih tinggi di atas gitu. Nah, di sini itu kalau kita bisa lihat sebetulnya angka untuk di 2005 kita bisa lihat kesannya itu dari grafik ini adalah untuk gun deaths-nya itu menurun gitu ya semenjak hukum diberlakukan. Cuma dari data tersebut seharusnya adalah gun deaths-nya itu malah meningkat gitu setelah hukum diberlakukan. Nah, kalau dari sini kita bisa bilang nih teman-teman, kalau kita melakukan inverting the axis dalam konteks ini itu bisa bertolak belakang nih dengan nilai-nilai kemoralan gitu. Jadi bayangin aja kita menganggap bahwa si angkanya itu semakin menurun gitu. Padahal sebetulnya yang kita mau sampaikan itu adalah semakin meningkat gitu. Jadi basically untuk dalam ethics ini kita nggak boleh menggunakan axis yang terinvert gitu supaya data yang disampaikan itu lebih terarah gitu ya. Kita mau sampaikannya apa gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya tadi aku udah sempat mention di awal juga nih teman-teman. Sebenarnya pie chart itu cukup kontroversial gitu ya. Nah, aku boleh minta respon lagi nggak teman-teman? Kira-kira nih dari gambar di sini itu yang mana ya yang contribute sales more gitu? Siapa person yang paling contribute dari grafik ini? Boleh nggak aku minta pendapat teman-teman? Oke. Person A. Oke, mostly person A ya. Oke, ada juga yang kelihatannya person B gitu. Nah, jadi gini teman-teman, memang kalau misalkan kita lihat secara kasat mata gitu ya, person A dan person B itu hampir mirip, hampir serupa gitu. Tapi sebetulnya memang betul kebanyakan orang bilang person A gitu ya. Nah, based on data juga memang person A. Cuma kenapa nih kok bisa orang tuh bilang ada yang person B gitu kan? Karena kita menambahkan dimensi nih teman-teman ke dalam chartnya. Jadi kita menambahkan dimensi seolah-olah itu bagiannya lebih besar gitu kan. Sebetulnya kalau misalkan kita mau memvisualisasikan data itu kita nggak perlu mempergunakan 3D gitu. Jadi kita harus avoid 3D at all cost gitu. Jadi dengan kita menambahkan dimensi di dalam grafik kita itu sebenarnya tidak menambahkan esensi atau makna di dalam data gitu, malah mungkin jadi menambah kebingungan terhadap user yang membaca data tersebut gitu. Jadi better kalau misalkan teman-teman pengen nih bikin pie chart gitu ya, better kita pakai yang 2D aja gitu dibandingkan dengan yang 3D karena lebih bisa terlihat datanya gitu sebenarnya tanpa kita menambahkan dimensi gitu. Nah, misalkan tadi kita udah nih dari 3D kita ubah nih ke 2D, sorry. Nah, kita bisa lihat nih di sini. Oh, ternyata kalau kita pakai 2D itu sebenarnya masih lumayan mirip loh gitu ya secara grafiknya gitu kan antara person B dan juga person A gitu. Nah, kalau misalkan kita mau pakai yang seperti ini gitu ya, kita harus menambahkan label percentage nih teman-teman kepada si grafiknya ini supaya kita bisa absolutely sure gitu ya terkait soal angkanya itu berapa gitu dan mungkin pembahasannya juga jadi lebih tahu gitu terkait soal komposisi datanya seperti apa gitu ya daripada si pie chart ini gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman nih nggak pengen pakai pie chart gitu kan, sebenarnya kita punya alternatif lain yaitu menggunakan bar graph. Kalau bar graph sebetulnya lebih memang kinda boring gitu ya, cuma secara visualisasi itu lebih better. Kenapa? Karena kalau misalnya kita visualisasikan melalui bar graph, itu kita bisa langsung tahu nih, oh person A itu ternyata yang paling tinggi loh gitu ya, dibandingkan dengan person B, C, dan juga D gitu. Jadi user yang melihat itu langsung tahu gitu, tanpa harus kayak mereka punya text time untuk melihat ke dalam grafik kita gitu. Nah, sebetulnya kalau misalkan teman-teman masih tetap nih pengen pakai pie chart gitu kan, sebetulnya boleh. Cuma aku mau take note dulu nih untuk beberapa hal gitu. Kalau misalkan teman-teman mau pakai pie chart, itu pastikan kalau misalkan exact size-nya itu nggak necessary gitu. Jadi kalau misalkan memang kita cuma mau tahu doang nih sebenarnya secara datanya itu kira-kira seperti apa dan misalkan kita nggak perlu tahu lah value-nya berapa gitu ya. Jadi kita bisa mempergunakan pie chart. Dan juga kalau misalkan kita itu mau memperlihatkan
amount of slice-nya itu yang kurang dari 5. Jadi kalau misalkan kita udah punya data itu lebih dari 5 slice, itu nggak direkomendasikan menggunakan pie chart. Jadi better kita menggunakan bar graph aja gitu. Dan juga yang terakhir adalah ketika kita mau show part to whole relationship gitu ya. Jadi kita lihat nih sebenarnya per kategori itu bagaimana kesatuannya gitu terhadap overall data kita. Seperti itu. Nah, teman-teman, tadi kita udah bahas nih terkait soal ethics dalam visualisasi gitu ya. Ini aku juga punya contoh sebetulnya inactive visual yang mungkin kita sering lihat gitu ya. Di sini aku ada contoh gambar terkait soal speed score dari browser Google Chrome, Microsoft Edge, dan juga Mozilla Firefox nih teman-teman. Nah, kira-kira kalau misalkan teman-teman lihat gambar ini, apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman gitu? Boleh nggak dimasukkan juga gitu ya untuk komen dari teman-teman, kira-kira apa nih yang teman-teman bisa lihat daripada si grafik ini gitu? Oke. Nah, dari sini ada yang highlight nih teman-teman bahwa katanya Firefox seperti 50% lebih lambat dibandingkan dengan yang Edge gitu ya. Kita bisa, betul teman-teman, kita bisa simpulkan seperti itu gitu dari grafik ini. Padahal seharusnya kita bisa lihat kalau based on angkanya, kita bisa compare nih. Ini Google Chrome 29.000, sedangkan Edge 30 ribuan, dan Mozilla Firefox di angka 28.000 gitu ya. In terms of angka value-nya tersendiri, itu sebenarnya nggak terlalu jauh, teman-teman. Nah, apa yang salah dari sini adalah, balik lagi ke yang tadi, bahwa mereka tidak starting from zero, mereka starting from 25.000. Jadi, kesannya ada kecenderungan untuk mencondongkan ke arah Microsoft Edge gitu, sebagai yang tercepat gitu, in terms of speed-nya mereka gitu. Nah, kalau kita bisa compare nih, yang tadi aku udah bilang juga gitu ya, kalau kita lihat secara angkanya itu nggak jauh signifikan sebetulnya. Kalau kita pakai start dari zero gitu, ini bedanya cuma sedikit doang gitu. Tapi kalau yang atas itu kesannya seakan-akan tuh Edge benar-benar paling bagus gitu dibandingkan dengan yang lain gitu. Nah, ini aku juga ada salah satu contoh nih terkait soal charity seperti event. Jadi ini adalah total amount yang berhasil dikumpulkan nih dari berbagai event. Yang pertama ada cycle, run, dan juga walk gitu. Nah, misalkan nih kita punya request gitu ya dari user gitu. Kita mau tahu dong sebenarnya event apa sih yang contribute 50% lebih gitu ya terhadap overall amount yang terkumpul gitu. Kira-kira seperti apa gitu ya. Nah, kalau misalkan kita showing grafik seperti ini, pasti apa yang mau disampaikan atau apa yang menjadi tujuan daripada user kita itu nggak tercapai gitu. Kenapa? Karena yang pertama itu kita menambahkan dimensi nih teman-teman. Jadi kalau misalnya bisa dibilang kalau kita mau ubah gitu ya, apa sih yang harus diubah gitu ya untuk mencapai goal daripada user kita gitu. Yang pertama adalah kita bisa ubah dia menjadi, ya udah kita coba aja ubah jadi bar graph gitu. Nah, tapi dengan kita mengubah jadi bar graph itu cuma mengurangi dimensi aja gitu kan ya. Tapi tujuannya yang awal adalah dia mau tahu nih sebenarnya siapa sih event yang contribute lebih dari 50%. Nah, kalau kita bisa tambahkan lagi sebagai user, sebagai data visualization-nya, itu kita bisa menambahkan nih teman-teman. Kita bisa tambahkan aja satu reference line gitu, bahwa kita menandakan, oh ternyata bahwa cycling charity itu yang contribute lebih dari 50% gitu ya. Jadi sebetulnya kalau misalkan kita punya suatu tujuan gitu dari user atau ada requirement lah gitu ya, kita bisa sih menambahkan sebetulnya supaya memudahkan user yang merequest tersebut bisa langsung tahu nih secara datanya itu seperti apa gitu teman-teman. Oke, kalau dari aku cukup sekian, aku akan coba lempar nih ke Kohans gitu ya untuk melanjutkan sesi kita kali ini. Silakan Kohans. Oke, thank you Kalvina buat sharingnya. Lengkap banget ya, tadi kita udah bahas mengenai tipe-tipe visualization, terus juga kita udah belajar tentang apa yang kita boleh dan nggak boleh lakukan di visualization. Karena sekarang kita kan masuk topik gimana sih caranya sebenarnya membuat visualization yang efektif kayak gitu. Nah, pertama-tama aku akan ngasih contoh dulu ya.
sebuah dashboard gitu. Jadi ini dashboard dari City Dashboard London kayak gitu. Nah, kalau yang kalian rasakan pertama gitu pas lihat dashboard ini kira-kira gimana sih gitu rasanya. Nah, pasti kan ada beberapa yang bilang penuh banget gitu kan ya, benar tuh. Terus kalau misalkan ribet banget, ada gambar, ada peta kayak gitu. Terus semua warna ada kayak gitu. Nah, efeknya apa kalau ngelihat dashboard kayak gini? Of course kita akan lebih cepat capek kayak gitu kan. Dan selain kita lebih butuh energi lebih banyak buat ngelihat dashboardnya, kita juga akan susah untuk ngelihat informasi yang kita butuhkan gitu. Kalau misalkan aku nanya kayak, demand electricity di Great Britain berapa ya gitu. Nah, pasti kan kita nggak bisa ngelihat dalam waktu 1-2 detik kan. Kalian harus search dari atas dulu, terus ke bawah, ke kanan kayak gitu. Terus barulah ketemu di kiri bawah gitu, 48.000 megawatt kayak gitu kan. Nah, dashboard kayak gini tuh bisa dibilang nggak efektif karena dia itu butuh effort yang lumayan banyak lah untuk kita supaya kita bisa memahami dashboardnya. Nah, oleh karena itu kita mau mencoba untuk membuatlah dashboard yang efektif kayak gitu. Nah, sebelum kita masuk kayak gitu ke gimana caranya, mungkin aku mau ngejelasin dulu sedikit teori lah ya, dikit aja, nggak akan terlalu banyak, mengenai ada namanya cognitive load theory kayak gitu. Nah, jadi gambar ini itu adalah kurang lebih gimana ya cara kita itu memproses memori yang masuk ke otak kita atau memproses informasi kayak gitu. Jadi dikatakan di teori itu ada 3 tipe memori kayak gitu. Pertama itu sensory memory, working memory, dan long term kayak gitu. Nah, jadi sensory memory ini adalah karena dia sensor kayak gitu, jadi adalah bagian yang menerima informasi dari panca indera kita lah ya, dari mata atau dari hidung, penciuman, pendengaran, dan lain-lain kayak gitu. Nah, terus ada working memory. Nah, working memory ini adalah memori yang digunakan untuk memproses si informasi ini untuk selanjutnya dimasukkan ke long term memory kayak gitu. Jadi working memory itu yang memproses si informasi ini supaya bisa kita ingat gitu. Kalau misalkan gagal diproses ya dia akan dilupakan, forgotten kayak gitu. Nah, dan yang terakhir ada yang kalau misalkan sudah berhasil diproses oleh working memory akan masuk ke long term memory gitu. Karena kalau di long term memory berarti kita udah ingat lah, udah di belakang kepala kita, terlebih kayak gitu. Nah, cognitive load ini itu adalah teori yang mempelajari informasi yang masuk ke bagian yang working memory yang di tengah tadi gitu. Nah, jadi dikatakan ada 3 cognitive loads kayak gitu. Pertama itu intrinsic, German, and extraneous. Nah, 3 ini apa aja? Kita akan bahas satu-satu juga, singkat aja. Yang pertama itu intrinsic. Nah, jadi intrinsic itu adalah load memori kita atau ya brain atau RAM gitulah kurang lebih kode komputer yang didedikasikan untuk memahami informasi yang kita dapatkan. Seberapa sulit informasi yang dipelajari gitu. Misalkan kalau kita belajar matematika perkalian atau penjumlahan, itu kan gampang lah ya dibandingkan kalau kita belajar diferensial kayak gitu atau kalkulus gitu. Itu of course lebih susah kan materi. Nah, akan ada load otak yang dipakai untuk sesuai dengan tingkat kesulitan materinya gitu. Dan karena dia sesuai tingkat kesulitan, load yang dipakai itu sebenarnya constant, yaitu ya fix lah sebenarnya, nggak bisa dikurangin atau ditambah. Yaitu intrinsic. Yang kedua adalah German. Nah, German ini adalah portion of the memory yang digunakan untuk memproses informasi yang tadi itu. Dia memproses, yang digunakan untuk memahami informasi, memproses atau mengingat informasi-informasi yang dimasukkan ke working memory tadi, yaitu German. Dan yang ketiga adalah extraneous gitu. Extraneous itu adalah portion of memory that is taken up by process not related to learning at all. Dengan kata lain, extraneous ini adalah bagian memori yang sebenarnya itu nggak hubungannya sebenarnya sama informasi yang kita butuhkan gitu. Misalkan kalau ngeliat dashboard tadi gitu, bukannya kita mempelajari ini isi informasinya apa, si load otak kita itu dipakai untuk mencari informasi kayak gitu, atau untuk memfilter kayak warna-warna mana yang lebih penting bagi kita dan lain-lain kayak gitu. Nah, kalau dari dashboard tadi misalkan, karena terlalu banyak distraction, terlalu penuh dan terlalu ribet lah ya, bisa dibilang extraneous-nya itu akan semakin tinggi kayak gitu yang dibutuhkan load-nya. Dan karena intrinsik itu udah fix, sehingga yang dikorbankan adalah German-nya. Padahal German ini adalah bagian otak yang digunakan untuk memahami kayak gitu. Tapi karena sudah habis dengan extraneous, otomatis kita akan lebih sulit untuk memahami informasi yang kita dapatkan gitu. Nah, makanya yang kita harapkan dari membuat visualization efektif ini adalah membuat supaya German-nya maksimal. Gimana caranya?
mengurangi extraneousnya, mengurangi distraksi, mengurangi informasi yang nggak relevan bagi visualization yang kita buat. Kayak gitu. Jadi itu kenapa kita butuh buat effective visualization. Nah, metodenya ada namanya itu decluttering gitu. Jadi ini topiknya mungkin kalau ada yang pernah sering baca buku, ini tuh diambil dari Storytelling with Data dan nama bukunya. Kalian bisa baca juga itu ya sangat banyak informasi. Nah, jadi ada decluttering ini ada 5 step yang akan kita bahas kayak gitu dan akan aku hubungkan juga lah kira-kira ke visualisasi data kayak gitu. Nah, yang pertama adalah nomor 1 leverage how people see gitu. Nah, di bagian ini itu ada teori juga namanya Gestalt. Jadi Gestalt teori itu intinya berkata bahwa manusia itu melihat objek atau melihat sesuatu itu sebenarnya sebagai grup, bukan sebagai individu kayak gitu. Misalkan kalau di sini ya, yang bawah nih, yang law of continuity. Sebenarnya kalau kita lihat ini gambar apa, kita gambar apa, sebenarnya kan gambarnya tentu saja titik-titik gitu kan, titik biru gitu, blue dot. Tapi sebenarnya kalau kita lihat yang pertama kali kalian lihat pasti adalah si talinya gitu kan, si garisnya. Karena ya itu manusia itu sebenarnya cenderung untuk mengasosiasikan lah ya gitu. Jadi dia tidak melihat secara satu-satu tapi secara grup gitu. Nah, relevansinya untuk visualization apa? Gunakan chart yang mirip untuk metrik yang mirip juga gitu. Nah, contohnya kayak gini. Jadi misalkan yang di kiri nih, itu adalah informasi performance of Superstore, ya kayak Superstore itu cerita suatu toko kayak gitu. Ada data order yang kiri dan data customer yang beli di Superstore ini. Nah, yang kiri kita pakai bar chart gitu. Tapi yang kanan pakai circle namanya gitu. Nah, informasi ini gitu kita akan hanya melihatnya itu sebagai satu kesatuan kan, order sendiri, customer sendiri kayak gitu. Padahal sebenarnya kan informasinya mirip ya. Dua-duanya itu berhubungan dengan order. Tapi yang satu jumlah ordernya, yang satu berapa customer yang melakukan order. Gitu. Nah, oleh karena itu alangkah lebih baiknya kalau dibuat aja mirip atau dengan katanya dengan bar chart dengan contoh yang di kanan. Kayak gitu. Jadi kita bisa lihat ya, yang atas itu order, yang bawah itu customer dan ya kita bisa langsung bandingin gitu. Mungkin kalau yang di sini cukup sama ya antara consumer, corporate, dan home office. Tapi kalau misalkan nih, home office itu secara order paling tinggi, tapi secara customer, oh ternyata home office-nya itu paling bawah, gitu, paling sedikit dibandingkan customer lain. Berarti kita udah bisa langsung generate insight, oh ternyata customer di home office itu melakukan repeat order lebih banyak dibanding segmen-segmen yang lain gitu. Jadi kayak dengan dibuat mirip ini kita bisa lebih gampang lah gitu melihat chart ini. Jadi walaupun dia dua, tapi bisa dilihat sebagai satu kesatuan sebenarnya. Itu untuk leverage how people see. Nah, yang kedua adalah employ visual order, kayak gitu. Nah, jadi ada teori juga, jadi namanya itu visual hierarchy. Nah, jadi sama mata kita atau kita manusia itu melihat sesuatu itu ada urutannya, gitu. Kalau dari yang teks di kanan ini ya berdasarkan urutan font gitu. Jadi kayak pasti yang kita lihat kemungkinan besar akan melihat judul dulu. You will read this first. Lalu yang kedua mungkin subtext-nya, subtitle-nya, and then you will read this line. Setelah ini mungkin kalian akan lihat yang highlight kayak gitu, baru habis itu baca teksnya kayak gitu. Jadi kita itu melihat ada urutannya gitu. Karena kita nggak, apalagi tulisannya, kita nggak mungkin ngelihat semua secara sekaligus. Nah, kalau untuk visualization apa relevansinya? Kita perlu membuat chart di dashboard itu sesuai kepentingannya. Nah, maksudnya gimana? Ada contohnya di sini. Jadi kalau kalian lihat, ini contohnya di Google Data Studio. Jadi kalau kalian lihat data yang paling atas, datanya itu lebih apa ya? Bisa dibilang lebih aggregated. Ya, jadi misalkan session, oh ya udah satu angka aja, 7,2 juta gitu. Revenue 111,8 juta dolar. Gitu. Jadi informasi-informasi yang lebih aggregated. Gitu. Dan ya sebenarnya adalah bisa dibilang informasi yang paling penting juga gitu. Karena yang pertanyaan user ya, revenue kita berapa sih gitu. Itu udah bisa dijawab dengan kita buka dashboard, lihat yang data pertama, langsung kita tahu jawabannya gitu. Jadi need less time to understand kayak gitu. Nah, alasannya dia ditaruh di atas ya tentu saja karena ya kalau kita misalkan kita buka dashboard di Tableau, di Data Studio atau di web dimanapun, ya tentu saja yang atas itu yang pasti di load pertama kan, yang dilihat pertama kali kan. Nah, sehingga yang dilihat pertama kali kita pastikan adalah informasi yang lebih penting dulu. Kayak gitu. Nah, baru kalau misalkan nih usernya oh penasaran revenue-nya itu
pembagiannya gimana ya, maka dia akan scroll kan ke bawah, atau dia akan ya melihat, matanya akan baru bergerak ke bawah. Nah, barulah kita masukkan informasi yang lebih mendetail, revenue by lending product kategori, session by lending product kategori. Dan kalau misalkan butuh yang raw datanya banget pun ya dikasih aja, tapi dalam bentuk table, tapi di paling bawah gitu. Jadi semakin bawah semakin detail gitu. Tapi ya tidak sepenting itu bisa dibilang. Karena ya mungkin hanya beberapa orang aja yang perlu data detailnya, tapi semua orang, kebanyakan orang akan lihat dashboard itu untuk melihat informasi-informasi yang lebih atas dari bagian dashboard-nya. Gitu. Jadi ini yang dibilang kayak visual hierarchy kayak gitu ya. Yang ketiga, create clear contrast gitu. Nah, jadi ini ada quote, good visualization allow users to see what we want them to see before they know that they have seen it gitu. Jadi kayak visualisasi bagus itu kita bisa mengarahkan istilahnya penglihatan user kita ke informasi yang penting sebelum mereka tahu itu tuh penting kayak gitu. Nah, caranya adalah dengan warna. Gitu. Bisa lihat di gambar kanan. Ini ceritanya adalah data profit per subkategori gitu. Nah, kita bisa lihat mungkin kalau yang bawah gitu ya, kita bisa lihat untuk misalkan subkategori copy, font, aksesoris ya semuanya kan oke positif 40.000, 30.000 dan seterusnya ya. It's good, tapi ya kita nggak perlu ada tindak lanjut kan karena tuh udah positif gitu. Nah, sebenarnya yang lebih penting yang mana? Yang orange sebenarnya, yang negatif gitu kan. Nah, makanya untuk yang negatif tables, bookcases, supplies atau mungkin ternyata secara total setahun ini misalkan ternyata profitnya negatif. Justru itu yang perlu dilihat kan oleh user dan ya yang memilih yang perlu action point lah selanjutnya. Oleh karena itu untuk informasi yang lebih penting kita kasih warna kayak gitu. Jadi ini untuk yang create clear contrast. And then selanjutnya ada juga don't over complicate. Gitu. Nah, artinya apa? Jadi ini ada dua gambar, gitu ya. Yang kiri itu, dua-duanya sama gambar underground tuh, ya kereta bawah tanah di London, gitu kan. Nah, jadi yang kiri itu peta yang lama, kan itu peta yang baru. Gitu. Nah, kalau yang kiri, mungkin kalau kalian lihat, ya, si pembuat petanya itu dia itu memperhatikan arah belokan keretanya, bisa dibilang. Gitu. Jadi kayak kalau bisa lihat yang merah gitu. Dia ya kurvanya kayak dia agak belok gitu kan. Terus yang ungu juga belok kayak gitu kan. Nah, ini bagus gitu. Tapi kayak apakah komuter orang yang naik kereta itu peduli gitu dengan arah keretanya gitu. Mereka sebenarnya nggak peduli kan. Mereka butuhnya saya ada di stasiun mana, pengen ke stasiun mana, harus lewat line mana. 3 informasi itu aja sebenarnya kan. Oleh karena itu dibuatlah bentuk barunya yang di kanan. Bentuknya masih sama, informasinya masih tetap masih bisa dilihat kayak gitu, tapi lebih simpel karena ya dia itu sekarang lurus. Atau kalau misalkan dia belok atau dia misalkan miring itu semua sejajar. Sehingga ya kalau bisa dilihat teks-teksnya pun ya lebih mudah dibaca ya. Ya ini di sini kecil, tapi intinya dia lebih lurus lah. Lebih align gitu. Jadi lebih mudah dibaca gitu. Jadi kayak intinya kalau misalkan ada informasi yang nggak relevan, itu lebih baik dibuang saja kayak gitu. Nah, ini ada contohnya. Untuk di visualization kayak gitu. Nah, yang kiri ini adalah visualization yang bisa dibilang masih complicated lah. Nah, kanan itu yang udah lumayan simple. Nah, informasi apa aja sih sebenarnya yang bisa diubah lah istilahnya dari kiri ke kanan kayak gitu. Nah, pertama adalah ini make it easy to read. Jadi yang bisa dilakukan itu pertama adalah membuat mudah dibaca. Atau dalam hal ini sebenarnya font lah ya, typeface. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian lihat yang di kiri kayak gitu, ya mungkin fontnya kan cursive ya, kayak tulisan sambung. Itu kan sebenarnya agak lebih susah dibaca ya. Yang kiri mungkin ini ya susah dibaca juga lah kayak gitu. Tapi yang kanan itu pakai sans serif istilahnya, kayak Arial gitu lah, jenis Arial atau misalkan Calibri kayak gitu, itu sans serif juga. Nah, jadi usahakan menggunakan font yang lebih mudah dibaca kayak gitu. Make it easy to read. Yang kedua juga adalah keep it clean gitu. Jadi yang di kiri ini kan dia ada guideline ini. Sebenarnya kan ini kan nggak seperlu itu lah ya bisa dibilang. Karena kalau lihat yang kanan pun ya lihat tahu lah, consumer 2.500, corporate 1.500, home office ya 800 900 kayak gitu. Sehingga ya guideline ini itu ya
dihilangkan pun nggak apa-apa kayak gitu. Karena ya sebenarnya kalau misalkan dia over complicate kayak tadi bilang, kalau misalkan dia sebenarnya nggak perlu ada di sini, malah jadinya distraction, malah jadinya mengganggu gitu bagi yang melihat dashboardnya. Gitu, keep it clean. Lalu ada juga use straightforward language gitu, jangan pakai bahasa yang teknikal gitu. Ini kadang-kadang kalau misalkan jadi data analis tuh kan kita kita bisa teknikal nih, bisa SQL kan. Tapi kayak ya udah kita tulis aja distinction of order ID gitu. Ya, kita sih ngerti data analis, tapi kan yang melihat kan belum tentu background-nya IT atau misalkan background-nya data apalagi kan. Mungkin mereka background-nya dari bisnis atau dari marketing. Nah, ya mereka bisa jadi nggak ngerti apa itu distinction gitu, apa itu order ID, mereka nggak paham kan. Nah, makanya pakailah nama metriknya itu usahakan untuk di rename dengan nama-nama yang lebih mudah dipahami. Misalkan ini number of order gitu. Ini kan clear gitu kayak bahasanya kemungkinan semua orang akan ngerti kayak gitu. Nah, itu lalu yang terakhir adalah remove unnecessary complexity kayak gitu. Jadi ya di slide sebelumnya emang aku bahas pakailah warna gitu. Tapi kalau yang di konteksnya ini oke, dia bagus pakai warna, tapi apakah warna itu perlu gitu? Jawabannya enggak gitu. Karena dengan membuat dia di bawah, ditulis di bawah aja sudah menjawab masalah kan kayak gitu. Sehingga di kiri, di chart kiri ini warna itu hanya menjadi gangguan. Ini itu sebenarnya terlalu complicated sehingga ya udah dalam konteks ini warnanya bisa dihapus gitu. Karena kan ya kalau yang di sebelumnya ya warna itu untuk meng-highlight. Tapi kalau ini apa yang di-highlight nggak ada kan. Sehingga ya udah kalau bisa dihapus, dihapus saja. Gitu. Consumer, corporate dan home office-nya kayak gitu. Nah, itu yang nomor 4 dan yang terakhir adalah strip down and build up gitu. Jadi fokusnya di sini adalah ya ini sebenarnya mirip juga sama yang tadi udah disebut Calvina juga ya. Jadi intinya kita itu perlu menghilangkan informasi-informasi atau apa ya atribut-atribut yang nggak penting dari suatu chart dan kita build up atau dengan kata lain kita menampilkan, memfokuskan pada hal-hal yang lebih penting kayak gitu. Nah, coba kita interaksi dikit. Kira-kira ini chartnya nih sekarang. Awalnya kayak gini. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya yang bisa diperbaiki gitu supaya visualization ini lebih efektif kayak gitu. Coba. Oke, benar ya. Jadi yang paling pertama, yang paling salah adalah yang bisa dikurangin adalah 3D-nya gitu. Karena ya 3D itu kan sebenarnya nggak menambah apapun kan. Kayak gitu. Nah, ini udah jadi 3D kan. Oke, nah garis abu ada yang bilang garis abu dihilangkan. Jadi kan sebenarnya yang belakang ini kayak ya oke lah ada kayak itu guideline, tapi kan nggak perlu setebal itu juga gitu. Jangan sampai dia ya ketebalannya sama dengan x-axis. Gitu. Makanya ya udah kita tetap dipakai tapi ya di opacity-nya dikurangin lah. Gitu. Terus next step-nya lagi ada yang bilang ya tadi ada warnanya ya. Ada yang ngomong oke warnanya bisa dikurangi juga nih kayak gitu. Karena kan sebenarnya ya warna itu untuk konteks ini itu nggak perlu karena dia tidak meng-highlight apapun. Gitu kan. Jadi next step-nya mengurangi warna kayak gini. Nah ya, jadi dibuat di bawah bar atau dibuat legend itu bisa dua-duanya. Nah, jadi kan next-nya, nah ini kan sebenarnya udah bisa dibilang udah paling simple lah. Nah, next step-nya adalah kita build up. Nah iya, jadi kita build apa sih sebenarnya yang butuh, yang ada, yang user mungkin lihat tapi belum ada. Gitu ya. Salah satunya angka. Gitu. Terus sebenarnya ya chart title juga belum ada di sini kan. Gitu. Nah, jadi ya next step-nya adalah ya udah kita buat jadi kayak gini. Gitu. Jadi kita highlight yang perlu di-highlight kayak gitu, kita tambahkan judul dan lain-lain. Ya benar, add important message kayak gitu. Jadi misalkan dari ini nih, consumer corporate home office gitu. Oh, ternyata consumer order dari consumer itu berkontribusi lebih dari 50% dari total order. Kayak gitu. Nah, jadi terus kita kasih judul juga. Oh, itu tuh datanya ordernya tuh per segmen. Kayak gitu. Nah, jadi dengan dibuatnya chart ini bisa dibilang informasi yang kita butuhkan itu langsung terlihat. Dan ya kita mengurangi distraksi dari yang lain gitu. Jadi ya bisa dibilang ya si chart ini udah
efisien lah atau ya udah efektif kayak gitu. Oke ya, jadi itu 5 steps of decluttering-nya. Jadi pertama leverage how people see kayak gitu. Jadi intinya adalah group by similarity kayak gitu. Jadi dibuat untuk yang metrik yang mirip dibuat grup. Lalu ada juga employ visual order dengan mengurutkan by hierarchy gitu, order by importance. Lalu ada juga create clear contrast gitu, use color to emphasize. Jadi ya intinya menggunakan color strategically lah ya kalau dibilang di depan tadi. Lalu ada juga don't overcomplicate gitu. Kita fokus pada visualization yang tanda kutip boring sebenarnya. Tapi sebenarnya ya dia bukan boring, tapi sebenarnya dia itu adalah visualization yang efektif. Dan terakhir, strip down and build up. Dengan cara kita fokus on what matters. Jika ada insight gitu, jadi kayak apa tadi ada sesuatu yang bisa kita perlihatkan dengan jelas, nah itu yang bisa kita fokuskan dibanding hal-hal lain yang sebenarnya nggak relevan dengan visualization itu. Kayak gitu. Nah, jadi ya that's all tips-tips gimana cara membuat effective visualization gitu. Semoga abis ini bisa bisa diaplikasikan lah gitu di tempat-tempat masing-masing. Gitu aja paling dari aku. Thank you semuanya. Kita balikan ke moderator. Oke, thank you banget nih materinya buat untuk Kak Hans dan Kak Kalvina. Karena itu kita langsung mulai aja nih sesi Q&A-nya. Udah banyak nih pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama, ada yang tanya nih Kak, kapan sih kita pakai area atau pakai line? Mungkin dari Kak Kalvina mau jawab? Oke, boleh. Nah, kalau misalkan kita kita bingung nih ya mau pakai area atau lain, sebetulnya kalau misalkan kita mau pakai area itu, ini aku coba balik lagi ya ke slide yang tadi aku sempat share gitu ya ke teman-teman. Kalau misalkan kita lihat nih ya di sini teman-teman, untuk area chart itu kita bisa pakai ketika kalau misalkan nih kita mau lihat sebenarnya secara kumulatif gitu dari ketiga contoh ini, misalkan ada population antara bears, dolphin, dan juga whales, kita mau lihat nih sebetulnya bagaimana sih perubahan over time-nya juga gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai line itu kan hanya merepresent ke salah satu aja gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pakai area chart itu kita bisa lihat juga secara kumulatifnya kira-kira population-nya itu seperti apa gitu. Jadi kalau kita bisa lihat batas atasnya ini adalah merupakan total daripada ketiga dari bears, dolphin, dan juga whales gitu. Tapi itu nggak bisa kita dapatkan ketika kita menggunakan line chart karena dia consist of hanya satu aja gitu. Kalau kita mau lihat bears ya line-nya itu hanya merepresent bears aja gitu. Sedangkan kalau area itu dia bisa memperlihatkan gitu akumulasi datanya itu udah berapa seperti itu. Semoga terjawab ya. Oke, thank you banget nih Kak Kalvina atas jawabannya. Selanjutnya ada yang tanya juga nih, mana yang lebih preferable, stack chart yang absolute number atau yang percentage? Mungkin dari Kak Hans yang mau jawab. Oke, thank you pertanyaannya. Percentage atau absolute number ya itu sebenarnya kembali ke kebutuhan sih gitu. Jadi kayak kalau misalkan percentage, kalau percentage itu kan pasti percentage terhadap apa ya gitu. Kalau misalkan tadi bar chart ya. Ya kalau misalkan bar chartnya itu kita pengen lihat yang tadi itu kayak kontribusi order per segmen gitu, kita pengen lihat apakah dia berapa persen kayak gitu. Nah itu ya mungkin lebih relevan kalau misalkan pakai percentage kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita lagi ngomongin sama order per segmen juga nih, kita pakai data yang sama. Tapi misalkan kita mau ngelihat itu apakah udah achieve target atau bukan kayak gitu. Target kan biasanya kan kalau order ya pakai angka absolute number kan. Kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu ya of course pakai absolute number gitu. Jadi memang ya gimana kebutuhan sih, apakah pengen lihat ya proportion kalau misalkan percentage atau pengen lihat ya magnitude ya seberapa besar lah datanya gitu. Jadi emang gimana kebutuhan sih. Paling gitu aja. Thank you. Oke, berarti sesuai kebutuhan ya Kak.
Selanjutnya ada pertanyaan nih terkait dengan bagaimana cara menyikapi requirement dari klien yang mungkin menyimpang dari ethics penyampaian data, sedangkan klien pasti punya tujuan tertentu dalam data tersebut. Mungkin dari Kak Kalvina mau jawab? Oke. Tadi kalau misalkan klien menyimpang dari etik dari visualisasi ya pertanyaannya. Oke. Iya, benar. Oke, kalau misalkan sebenarnya gini teman-teman, ethics itu ada karena kalau misalkan nih kita itu berniat untuk atau kita punya tendensi untuk menyampaikan informasi yang salah gitu. Jadi kayak kita itu dengan sengaja gitu ya, kayak mau bikin mungkin salah satu pihak yang terlihat lebih bagus gitu, atau kita mau memanipulasi lah gitu sebenarnya datanya itu seperti apa gitu. Nah, kalau misalkan sampai kita ketemu nih ya dengan user yang seperti itu, sebenarnya baik lagi, sebenarnya tujuan dia itu apa? Apakah tujuannya untuk memanipulasi data gitu ya, atau memang hanya pengen membuat data itu terlihat lebih enak dilihat gitu? Karena at some cases ada juga yang ketika kita visualisasikan data itu mungkin agak susah terlihat gitu. Jadi kita juga bisa juga gitu mempergunakan atau bukan dilanggar sih, maksudnya ibaratnya tuh kita kalau kita nggak mempergunakan etik itu oke, tapi bukan dengan tujuan yang salah gitu ya. Jadi arahnya itu bukan untuk memanipulasi data atau membohongi gitu, seakan-akan datanya itu bertolak belakang gitu sih. Kalau dari aku, mungkin kalau Kohans ada mau menambahkan, silakan juga ya Ko. Ya, setuju juga sih sama yang kata Calvina. Jadi mungkin ya ada batasnya gitu kali ya. Jadi antara persuasion gitu, kayak apa ya persuasion tuh ya? Ya mempersuade orang gitu sama memanipulate data gitu. Kalau misalkan manipulate kan memang datanya tuh salah gitu, benar-benar ya. Datanya itu memang tidak sesuai kenyataan gitu. Tapi kalau misalkan persuade itu kan sebenarnya kayak tadi kayak apa misalkan kalau yang dari efektif itu kita highlight data yang pengen kita perlihatkan gitu. Itu kan sebenarnya masih nggak apa-apa kan gitu. Tapi kalau misalkan kita highlight data yang penting terus ya datanya itu salah gitu, kayak beneran ya straight up salah datanya, angkanya pun emang dimanipulasi, itu kayak ya nggak tepat lah gitu. Tapi kalau misalkan untuk persuade gitu ya itu ada batasnya gitu. Jadi intinya kayak apa yang perlu ditanya ke diri sendiri lah ya, diintrospeksi kayak apakah dengan kita mau visualisasi itu apakah akan membuat hanya user itu jadi lebih mudah melihat data, atau user itu melihat data yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan ya usernya mudah ya itu oke, tapi kalau misalkan sampai bisa membuat si user itu melihat data yang berbeda kayak gitu, ya itu berarti ya pertama nggak efektif, karena kan efektif itu kan intinya kita menyampaikan hal yang diinginkan gitu kan. Tapi kalau misalkan udah keluar dari sana ya itu udah kurang baik lah gitu, bisa dibilang. Ya mungkin itu aja sih tambahannya. Oke, thank you Kak Kalvina dan Kak Hans atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan juga nih terkait dengan halo, selamat malam. Saya mau tanya kira-kira software apa yang cocok untuk membuat data visualisasi bagi pemula? Mungkin bisa dijawab Kak Kalvina mungkin atau Kak Hans? Mungkin nanti saling elaborate kali ya. Kalau misalkan dari aku, mungkin kalau misalkan teman-teman kayak baru mau belajar visualisasi, sebenarnya bisa juga nih teman-teman dari basic aja kita pakai Excel gitu ya. Sebenarnya di Excel kan ada satu kita bisa gitu untuk memvisualisasikan sebuah data. Nah, cuma kalau misalkan teman-teman kayak pengen spesifik gitu ya software untuk buat terkait soal dashboard mungkin lebih relatednya gitu ya, teman-teman bisa coba yang free itu ada Google Data Studio teman-teman. Jadi di situ kita bisa nih coba-coba gitu ya terkait soal visualisasinya, dan itu free gitu buat teman-teman. Juga sebenarnya bisa juga menggunakan Tableau, cuma kalau Tableau itu mungkin lebih terbatas karena kita cuma bisa pakai free trial kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong ya, Kohans ya. Seingatku kayak gitu sih.
Mungkin itu, kalau Kohans mau menambahkan silakan kok. Ya, jadi kayak Tableau tuh pilihannya jadi antara free trial, tapi kita bisa pakai data, ya data kita lah, gitu. Tapi ya ada 14 hari, I think kalau sekarang. Atau bisa juga pakai Tableau Public sih sebenarnya. Jadi kayak Tableau Public itu kita bisa pakai bebas kayak gitu. Tapi dashboardnya setiap kita mau publish itu dipublishnya ke publik, kayak bisa dilihat semua orang gitu. Itu bisa bagus banget sih kalau latihan. Apalagi ada kayak sekarang tuh sebenarnya udah banyak sih di internet, terutama kayak apa ya, mereka tuh ngadain semacam bukan kompetisi juga sih ya, kayak challenge lah setiap minggu gitu. Kalau kalian mau search ada namanya Makeover Mondays gitu. Jadi itu ntar setiap minggu, setiap Senin itu tuh akan dikasih data set gitu yang akan perlu diolah di Tableau gitu. Nah, itu kan bisa tuh pakai Tableau Public, kalian belajar dari datanya, belajar visualisasi terus publish kayak gitu. Itu sebenarnya bagus juga buat nambah portofolio dan ya portofolio visualisasi kalian sih. Ya mungkin itu sih kalau mau dari awal. Thank you. Oke, selanjutnya ada yang tanya juga nih Kak. Kapan sih data itu boleh pakai warna, kapan enggak? Mungkin dari Kak Hans mau jawab? Oke, boleh. Thank you pertanyaannya. Itu tadi sih. Kalau warna itu apa ya? Membantu user untuk mengerti visualisasi itu dipakai. Kayak tadi misalkan kita mau highlight, oh ini ada profit yang negatif, atau misalkan oh kita mau meng-highlight apa misalkan segmen yang kontribusinya itu terbesar dibandingkan yang lainnya gitu. Nah, itu kita pakai warna kan, bisa pakai warna. Tapi kalau misalkan warnanya itu misalkan untuk kategorikal gitu. Ini kalau pie chart kan mungkin memang wajib dibedakan warna kali ya. Tapi misalkan bar chart kan kategorikal juga. Tapi kayak oh pengen dibedain warna aja setiap kategorinya. Itu kan sebenarnya berlebihan lah, dan maksudnya nggak bisa dialihkan dengan cara ya dikasih label aja kayak gitu. Jadi kalau misalkan kayak gitu ya nggak perlu sebenarnya warna. Tapi kalau misalkan emang bisa membantu untuk meng-highlight itu ya bisa dimainkan lah di warnanya. Itu aja sih paling. Dari Kak Kalvina ada tambahan? Atau Sama sih kayak Kohans. Cuma mungkin kalau misalkan memang teman-teman butuh untuk menambahkan warna, itu basically kalau misalkan anggap kita punya bar graph gitu ya, terus kategorikal gitu. Nah, mungkin kalau misalnya kita mau highlight sesuatu gitu, contohnya mungkin kita mau highlight beberapa payment gitu ya, yang mungkin kita mau lihat nih secara kontribusinya itu seperti apa. Nah, itu sebenarnya teman-teman bisa ini sih pakai satu warna aja gitu. Jadi kita lebih meng-highlight ke apa yang mau kita sampaikan gitu. Jadi nggak usah setiap kategori itu berbeda karena akan jadi banyak distraksinya buat user gitu sih kalau dari aku. oke, thank you Kak Kalvina dan Kak Hans. Lalu ada juga nih yang tanya, ada saran nggak sih Kak, gimana cara kita tahu chart yang kita pakai itu udah benar? Karena kadang kita mikir udah sesuai tapi sebenarnya masih kurang. Mungkin dari Kak Hans mau jawab. Oke, thank you pertanyaannya. Ya ini lumayan menarik sih pertanyaannya. Jadi ya gimana cara tahu chart yang kita pakai itu udah benar atau mungkin ya udah efektif gitu kali ya. Ya pasti. Jadi kalau misalkan ya, at least kalau as a data analyst, kita itu membuat visualization itu kan by request gitu kan ya, by request dari user gitu. Jadi ada dari business user atau misalkan dari product manager gitu, request ke kita, oh nanti bikinin visualization dong yang menampilkan ini gitu kan. Pasti ada request tuh. Nah, terus kita bikinkan, terus sudah beres kita kasihkan. Nah, jadi ya cara yang paling gampang ya tentu saja dengan cara minta feedback sih ke PM-nya gitu. Kayak ya misalkan udah nih kasih oh ini link dashboardnya ya, atau oh ini nih analisisnya ini ya gitu. Kayak ya terus kita tanya aja, mungkin ya nggak langsung saat itu juga sehari 2 hari, mereka lihat kayak apakah udah jelas informasinya atau apakah ada pertanyaan kayak gitu. Kalau misalkan udah nggak ada pertanyaan ya bisa dibilang ya informasi udah bener lah kayak gitu kan. Itu sih, jadi apa ya minta feedback sih yang paling gampang dari yang memang apa pengguna dashboardnya gitu. Paling itu sih kalau dari aku. Oke, thank you Kak Hans jawabannya.
Nah, ada yang menarik juga nih pertanyaannya. Sebaiknya dalam satu dashboard itu menampilkan berapa view? Mungkin Kak Kalvina mau jawab? Kalau menampilkan berapa view sebenarnya tergantung dari konteksnya ya. Jadi basically kita kalau di data analis itu kan kita terima request gitu ya, maksudnya dari user mau apa gitu, requirement-nya seperti apa. Nah, balik lagi sih, benar-benar tergantung daripada konteksnya itu sendiri gitu. Kalau misalkan memang dibutuhkan beberapa view gitu, misalkan kayak teman-teman mau bikin dashboard terkait soal apa namanya transaction gitu ya. Jadi mungkin kita bisa bikin high levelnya gitu terkait soal number of order, user gitu ya. Terus juga mungkin total amount yang transaksinya itu berapa gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya kita bisa show juga gitu kalau misalnya usernya itu mau lihat secara over time gitu seperti apa. Jadi sebetulnya kalau untuk amount exactnya itu nggak ada sih. Jadi basically benar-benar tergantung banget daripada request-nya. Terus juga mungkin kita sebagai data analis melihat juga sih kayak dalam satu dashboard itu apakah kelihatannya terlalu penuh atau mungkin ya kita bisa sesuaikan juga sih sebetulnya dari layoutnya gitu. Kalau misalnya memang terlihat penuh, bisa kita bikin lebih renggang gitu kan. Ada jarak-jarak di antara si visualisasinya gitu. Lebih balik ke konteksnya sih sebenarnya teman-teman. Mungkin kalau Kohans mau menambahkan kok, silahkan kok. Iya, tergantung request sih sebenarnya. Cuman mungkin ya kalau dihubungkan sama yang materi, yang itu kali ya, yang hierarki gitu. Jadi kan kayak tadi kan kalau yang dari aku lihat, aku gambarin paling atas itu harus yang sangat general, terus makin bawah itu makin detail gitu. Jadi mungkin kayak ya kalau misalkan Google Data Studio kan sebenarnya ya bisa sebanyak-banyaknya juga ya sebenarnya karena kan dia kan apa scroll down kalau juga. Cuman ya mungkin diusahakan kalau yang lebih atas informasi yang lebih penting dibatasi aja jumlahnya gitu. Kayak ya 2 atau 3 informasi yang paling penting gitu. Kayak misalkan ya KPI, show aja KPI-nya atau misalkan informasi misalkan dashboard-nya tentang data traffic ya udah kasih aja session CVR gitu. Kalau misalkan datanya tentang order performance ya udah order atau mungkin tambahin GMV ya sales-nya atau profit gitu. Tapi kalau misalkan makin bawah itu kan udah lebih detail kan. Mungkin bisa lebih banyak lah karena kan itu chart-nya bisa variasi banget tuh. Dibagi per kategori lah, per segmen lah dan lain-lain gitu. Jadi tapi kalau misalkan makin bawah lagi, itu udah raw data itu udah table kan itu basically ya semua kolom ada kan. Kayak semua informasi ada. Itu nggak apa-apa gitu. Tapi kayak ya dibuat sedemikian rupa aja gitu supaya jangan benar-benar langsung banyak gitu. Karena kan nanti pusing juga usernya. Gitu kali ya. Oke, thank you jawabannya kakak-kakak. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang menarik juga. Message yang powerful dengan insight-nya atau penyajian data yang menarik? Mungkin dari Kak Hans mau jawab? Message sih kalau dari aku ya, kalau aku pribadi. Karena itu tadi kayak visualization itu ya tujuannya apa ya? Visualization itu hanya tools untuk kita untuk menyampaikan suatu insight gitu, menyampaikan insight dengan lebih mudah gitu. Bahkan ya kalau misalkan penyajian data yang menarik kayak tadi, kayak misalkan font-nya pakai Comic Sans MS gitu, atau misalkan kasih warna gitu, ya menarik kayak gitu. Tapi apakah insight-nya nyampe gitu kan belum tentu gitu. Bahkan kayak kalau yang sebenarnya konsep dari yang buku yang kita refer itu storytelling with data itu visualization should be boring bahkan bisa dibilang kayak ya kasarnya mah visualisasinya benar itu nggak menarik sebenarnya gitu karena ya yang pentingnya adalah insight-nya itu yang pengen kita peras lah dari visualization-nya gitu sih. Mungkin kalau dari Kalvina ada tambahan? Iya, sama sih, setuju sih sama Kohans. Mungkin kalau misalkan kita bisa bilang gitu ya, secara konteks nyatanya gitu di company gitu ya, kayak lebih penting pasti insight dong, karena pasti itu yang akan mendrive kan sebuah company gitu. Mungkin kita mau kulik lebih lanjut terkait soal strategik gitu kan. Jadi secara visualnya itu mungkin kind of boring seperti yang udah di-highlight gitu berkali-kali, itu lebih better dibandingkan kita menampilkan visual yang mungkin looks good, tapi sebenarnya nggak ada yang mau disampaikan gitu sih kalau dari aku.
Oke, berarti jawabannya adalah message yang powerful dengan insight-nya ya. Oke, selanjutnya ada yang tanya juga nih, apa aja sih kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dalam visualisasi data dan bagaimana cara menghindari kesalahan tersebut? Mungkin dari Kak Alvina mau jawab. Kesalahan dari visualisasi data ya. Mungkin ini sih, kadang kita itu kan kita menerima request gitu ya dari user gitu. Nah, kadang kenapa kita bisa salah gitu ya untuk memvisualisasikan data karena kurang clear dalam requirement-nya gitu. Jadi kita sama user itu nggak sync gitu antara satu dengan yang lain. Jadi apa yang user mau dapatkan dengan apa yang mau kita sampaikan itu berbeda gitu. Jadi mungkin bisa aku bilang kalau banyak kesalahan itu adalah karena kurangnya clear communication antara user yang merequest dengan kita penyedia data visualization gitu sih. Mungkin Ko Hans mau menambahkan kok? Iya, kalau dari aku apa ya, kesalahan ya. Mungkin itu kali ya. Kayak misalkan ya kita baru, apalagi yang kayak pemula nih baru bisa Tableau gitu misalkan. Ya, for your information juga aku baru bisa Tableau di Blibli gitu dan Google Data Studio technically. Jadi ya mungkin aku bisa dibilang pemula juga lah dari dalam visualization. Mungkin kayak awal-awal nih baru bisa visualization, oh bisa bikin segala macam nih, enak. Apalagi Tableau kan kalau yang pernah nyobain kayak gampang banget kan, tinggal drag and drop jadi gitu visualization. Oh pengen visualization yang megah gitu, yang keren gitu kan. Cuman ya karena emang pernah aku pengalaman juga gitu, kayak oh pengen bikin informasi kayak ada request nih dari user. Oh pengen bikin visualization nih, pengen bikin Sunkey, kalau pernah dengar Sunkey funnel gitu, itu ya susah dan ya oh pengen bikin nih kayak gini karena itu emang keren dan bisa menjawab user journey gitu. Tapi pas ditilik-tilik lagi ya susah juga gitu dibacanya sebenarnya sama user. Kayak ya udah akhir finalnya ya bar chart gitu kayak kembali lagi. Jadi kayak apa ya mungkin karena asalnya itu sih, jadi kayak kita merasa semakin keren, semakin canggih, semakin susah analisisnya gitu. Mungkin kalau data scientist semakin susah modelnya gitu, itu semakin keren. Tapi ya most of data itu enggak, kayak ya the simplest one itu bisa jadi ya the best answer juga gitu. Jadi jangan terlalu terlena dengan hal yang sulit lah gitu sebenarnya. Mungkin itu aja. Oke, baik Hans. Selanjutnya ada yang tanya juga nih, terkait dengan sebagai data analis, apakah data dashboard yang dibuat dapat menyelesaikan masalah dan bagaimana implementasinya? Mungkin bisa dihubungkan dengan case-case, real case juga nih. Tuh. Mungkin dari Kak Alvina mau jawab. Oke, tadi pertanyaannya gimana caranya kita bisa menghubungkan gitu ya antara si dashboard dengan penyelesaian masalah gitu ya. Oke. Benar. Oke. Kalau misalkan biasanya itu kita secara personal data analis gitu ya, kita punya dashboard, biasanya kita akan monitoring gitu. Misalkan user udah request gitu kan ya, ada dashboard A gitu, monitoring performance order gitu kan. Terus kita as data analis mungkin kita bisa untuk monitoring nih sebetulnya seperti apa gitu untuk performance kita sendiri gitu. Contoh misalkan at some point ada di periode tertentu gitu, tiba-tiba ordernya drop gitu kan. Kayak kita bisa lihat tuh dari data visualisasi kita gitu. Di dashboard kita tahu kalau misalkan secara order itu menurun gitu. Dan itu kan sangat mempengaruhi kinerja perusahaan gitu kan. Ya kalau misalnya kita order itu berkurang, pasti kan secara performance juga akan berkurang gitu terhadap overall company gitu. Nah dari situ balik lagi kita bisa coba gali-gali tuh sebetulnya apa sih yang terjadi di belakangnya gitu. Apakah mungkin karena yang tadi sudah pernah di-highlight juga kayak sistemnya itu ada yang down atau mungkin secara user itu mungkin mereka merasa ada yang kurang cocok gitu di mereka misalkan terkait soal user experience gitu ya. Jadi kita bisa lebih gali lebih lanjut sih sebetulnya apa yang terjadi di belakangnya dan kita bisa mungkin elaborate gitu sama PM gitu ya untuk kita bisa lihat sebetulnya seperti apa nih untuk jalan penyelesaiannya gitu dari data yang kita punya gitu sih. Mostly seperti itu sih teman-teman. Jadi kita lihat seperti apa datanya, terus kita coba untuk komunikasikan gitu. Dari data ini kita bisa highlight apa gitu sih. Mungkin Kohans kalau mau nambahin.
apakah data dashboard yang dibuat dapat menyelesaikan masalah ya, bagaimana implementasinya? Mungkin share session aja kali ya. Ya mungkin kalau dashboard yang aku bikin, kan jadi kan kalau di Blibli sebenarnya ngurusannya fraud gitu kan, jadi kayak fraud detection system gitu. Nah, dan kalau fraud itu yang pasti kita cari adalah anomali gitu. Kita mencari segala sesuatu yang tidak wajar gitu kan. Nah gimana caranya? Ya misalkan nih ada laporan misalkan atau dari ada alert system gitu kayak oh ternyata ada yang fraud nih di Blibli gitu. Nah, terus pasti dari PM nih product manager nanya nih ke data analis ke aku gitu. Ya oh nanti ini kenapa ya gitu kan. Kok ini kok bisa ada abuse kayak mereka ngapain kayak gitu. Polanya apa kayak gitu. Nah, supaya tujuannya bisa dicegah gitu kan ya. Ya udah jadi kayak dashboard-dashboardnya kita menampilkan hal-hal yang bisa menunjukkan si anomali itu kayak gitu. Misalkan kalau misalkan abuse apa fraud itu kan biasanya berdasarkan promo gitu kayak promo apa sih yang paling banyak di abuse gitu. Apakah promo-promo yang emang banyak kayak gitu atau emang promo-promo yang apa rutin gitu atau mungkin dari payment method misalkan kartu kredit kan penipuan kartu kredit banyak kan apakah ternyata oh banyak banget kartu kreditnya yang dipasukan kayak gitu. Nah, itu jadi dibuat di dashboard itu emang ya udah lihat aja top payment method, top promotion, top produk mungkin kayak misalkan oh ternyata ada produk yang barang palsu yang apa terlalu murah gitu misalkan terlalu murah terus dia yang ordernya jadi tiba-tiba 10.000 satu hari gitu kan nggak normal kan. Nah itu jadi kayak dari dashboardnya ya udah dari situ udah kita udah oh dari dashboard udah kelihatan ya udah kita langsung nyampein aja ke product manajernya kayak oh ini loh pattern-patternnya dan kita kasih insight juga biasanya kayak supaya ini nggak terjadi lagi ke depannya kita perlu ngapain gitu. Misalkan ini tadi membatasi kartu kreditnya supaya satu orang satu kartu misalkan dan lain-lain lah gitu. Itu sih mungkin kalau yang aku sering pakai dashboard gitu. Oke, thank you Kak Hans dan Kak Kalvina sharingnya. Selanjutnya ada yang tanya juga nih. Kalau mau daftar data analis di Blibli bisa nggak ya Kak? Mungkin Kak Hans mau jawab. Ya, bisa banget. Oh ya, by the way, jadi di Blibli itu sebenarnya data analis tuh nggak cuman teknologi ya, karena kita kan sebenarnya under teknologi, Blitok teknologi kan. Tapi sebenarnya di departemen lain itu sebenarnya ada juga, cuman namanya kadang-kadang bukan data analis. Kalau misalkan di tim komersial tuh jadi ada commercial analytics, ada campaign analytics, ada juga kalau operation itu OBI, Operation Business Intelligence. Gitu. Jadi emang ada beberapa namanya sih. Terus ada juga Search Business Analytics. Ya lumayan banyak sih kayak gitu. Dan tapi ya bisa banget. Tinggal buka aja careers.blibli.com. Terus kalian search aja di situ. Nah itu nanti banyak sih lowongan data analis. Kita lagi open juga. Gitu paling. Oke. Habis sesi ini mungkin teman-teman yang mau daftar bisa langsung ke website-nya aja gitu ya. Terus ada yang tanya juga nih Kak. Apakah ada keperluan pemahaman statistika dalam pembuatan visualisasi data dan seberapa dalam? Mungkin Kak Kalvina mau jawab? Iya, jadi kalau misalkan terkait soal statistika, contohnya nih yang terpampang nih teman-teman, terkait soal box and whisker plot nih ya. Jadi kita kalau dalam box and whisker plot ini kan kita ada beberapa statistika lah ya terkait soal kuartil gitu kan ya. Dan mungkin dalam kita menganalisa data itu juga kadang diperlukan juga terkait soal statistika gitu. Misalkan kita mau menguji gitu ya, kayak kita punya hipotesa gitu. Terus kita mau menguji nih terkait soal mungkin either performance daripada suatu feature gitu ya. Kita mau menguji apakah itu feature-nya itu bagus atau enggak gitu ya. Nah, itu kita juga bisa menggunakan metode statistika gitu. Nah, kalau untuk kedalamannya sendiri sebetulnya at least kita tahu sih soal basic dari statistik gitu ya. Dan nanti along the way teman-teman juga bisa belajar gitu. Jadi sebetulnya kalau misalkan dibilang perlu statistika perlu, cuma kalau misalkan kita mau mulai as data analis itu at least kita punya basicnya aja gitu sebetulnya. Oke, Kak Kalvina. Selanjutnya ada yang tanya. Boleh sharing mungkin Kak pengalaman yang tak terlupakan dari doing data visualization,
mungkin tantangannya atau yang lainnya gitu, dan how to overcome. Mungkin Kak Hans mau jawab? Bentar ya, diingat-ingat dulu. Kalau mata terlupakan dari dunia data visualization. Dari dunia data visualization. Mungkin biasanya sih kalau data visualization itu tadi sih kayak misalkan apa yang tadi pengen bikin sesuatu visualization gitu. Tapi ternyata kayak sulit, terus kayak ternyata di reject sama usernya lah kurang lebih kayak gitu. Terus ternyata yang tadi yang kasus aku mau bikin Sankey gitu kan. Tapi ternyata usernya ini kayaknya nggak bisa deh atau kayak gitu kan. Terus kayak ya otomatis kayak harus mengubah, ya pertama harus memutar otak lagi kayak ini sebenarnya bisa ditampilkan dengan visualisasi apa lagi sih gitu. Terus ya legowo gitu karena ditolak kayak apa sarannya itu kan ya wajar terjadi lah ya, kayak maksudnya user nggak, kayak kita merasa ini udah yang bagus, udah bagus nih, kayak ini kayak udah desainnya bagus segala macam, tapi usernya malah agak table aja gitu. Itu kan ya sering juga sih kayak gitu. Cuman ya karena ya kita menyesuaikan dengan request user juga kan sebenarnya kan. Ya kita mencoba untuk mengedukasi kayak gitu, kayak ya kalau misalkan diminta table aja mungkin kita bisa kasih table tapi yang ada bar-nya, atau misalkan kasih heat map lah at least kayak gitu. Tapi kayak ya tentu kembalinya ke user lagi sih gitu. Kayak karena ya emang kita menerima request dari user juga kan. Kayak mereka kalau mereka paham ya that's what matter lah for us. Mungkin Calvina mau sharing juga. Iya, kalau aku mungkin ini sih teman-teman terkait soal size of data gitu ya. Jadi karena aku juga dulunya itu maksudnya aku no basic gitu ya dalam visualisasi gitu. Jadi ketika masuk ke company terus mungkin kita lihat data traffic gitu ya. Kayak data traffic kan besar banget gitu kan. Nah, kadang itu mungkin agak kesulitan untuk memvisualisasikan data itu gitu karena size data yang besar. Terus juga kita harus putar otak nih, gimana caranya sih kita bisa highlight data yang sebesar itu jadi ada insight-nya gitu, yang mungkin juga lebih efektif gitu supaya user bisa baca. Mungkin ya kalau pengalaman aku yang nggak terapkan itu sih, maksudnya kayak secara size of data gitu kita harus bisa handle itu gitu di visualisasinya gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya, karena waktu kita terbatas, teman-teman. Oke, pertanyaan terakhirnya adalah basic skills apa sih untuk data analis? Apakah perlu sampai bahasa pemrograman juga kayak Python atau R? Mungkin dari Kak Kalvina mau jawab? Kalau misalkan basic skills, ini aku ngomongin konteks mungkin di Blibli gitu ya. Kalau misalkan di kita, actually yang perlu dipahami adalah SQL gitu ya. Jadi bagaimana cara kita mengolah data atau memanipulasi data gitu, sama mungkin lebih ke arah visualisasinya juga sih, kayak bagaimana cara kita untuk memvisualisasikan sebuah data gitu, dan mungkin lebih ke arah bagaimana cara kita berpikir kritis juga gitu, gimana sih kita bisa dapetin insight yang memang relevan gitu dengan keadaan yang ada sekarang gitu. Ya seperti itu sih kalau dari aku. Oke, mungkin dari Kak Hans mau ada tambahan? Ya sama sih sebenarnya. Kalau pemrograman kayak mungkin aku pas masuk Blibli sih, ya terutama SQL mungkin ya, kayak yang nomor satu banget sih menurut aku, yang kayak hampir semuanya pakai. Python, R lebih ke good to have sebenarnya gitu. Untuk visualization kayak bisa visualisasi cukup sih, kayak maksudnya kadang softwarenya apa mungkin nggak terlalu spesifik, tapi kayak kalau misalkan bisa visualization itu be great gitu. Tapi at least kalau misalkan nggak bisa juga ya Excel gitu loh. Excel kan sebenarnya visualisasi juga, kayak ya that's enough sih. Tapi kalau yang bahasa pemrograman yang saklek sih kayaknya SQL aja sih yang nomor satu ya, yang harus wajib menurut aku. Itu sih paling. Oke, thank you Kak Hans dan Kak Kalvina jawabannya. Mungkin sesi Q&A-nya kita akhiri sampai situ aja nih. Nah,
Mungkin aku akan bantu untuk kasih summary key points-nya dari sesi kita hari ini. Nah, hari ini kita tuh udah belajar apa aja sih gitu. Nah, hari ini kita udah belajar tentang tipe-tipe visualisasi data tuh ada apa aja. Dan ternyata itu ada banyak banget. Lalu yang kedua, kita juga belajar nih tentang data relationship. Nah, selanjutnya kita juga belajar tentang etika visualisasi data, di mana kita harus menggunakan zero baseline agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa dipahami oleh usernya gitu. Dan juga nggak boleh ada yang namanya inverting atau membalik axis karena dapat menimbulkan adanya miskomunikasian gitu. Lalu juga kita nggak boleh menghindari lah bentuk 3D gitu. Nah, kita juga belajar nih yang paling penting, yang namanya decluttering. Yang pertama, kita harus menggunakan tipe visualisasi yang sama untuk data yang serupa untuk memudahkan user dalam memproses informasi atau pengetahuan yang udah kita sampaikan di dalam dashboard-nya gitu. Nah, yang kedua, kita juga perlu untuk menaruh grafik di dashboard sesuai dengan urutan kepentingan. Yang berarti dari atas sampai ke bawah, itu diurutkan dari data dari high level information, lalu dengan data-data yang sifatnya lebih detail gitu. Lalu juga menggunakan strategi warna untuk membuat kontras yang jelas. Hal ini dapat memudahkan user untuk melihat sebenarnya kita mau menggambarkan apa dari data tersebut. Lalu juga kita harus keep simple and clean dari si data atau dashboard yang sudah kita tampilkan gitu. Lalu yang terakhir adalah kita harus fokus masalah apa sih dan atau inti apa yang pengen kita sampaikan ke user melalui dashboard tersebut kayak gitu. Nah, aku izin untuk menutup sesi Blitalk hari ini. Thank you buat teman-teman yang udah join. Thank you untuk speaker kita hari ini, ada Kak Hans, ada Kak Kovina. Selanjutnya, semoga materi yang kita sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman. And sampai jumpa buat kedepannya. Mungkin aku izin kembalikan ke Kak Vivi. Thank you teman-teman semua udah join. Thank you, Kak Melena, Kak Hans, dan Kak Calvina. BTW, teman-teman, back again ketemu sama aku. Cuma sebelumnya nih, teman-teman, aku mau kasih info menarik. Nah, mungkin teman-teman bisa boleh stay dulu di sini, karena ada info menarik nih dari aku. Aku izin sambil share screen kalau gitu ya. Nah, jadi tadi kan sempat ada yang nanya, Kak, kalau misalkan join di Blibli itu gimana sih, Kak? Caranya seperti apa? Apakah ada opening nih di Blibli? Nah, di sini aku mau menginfokan nih teman-teman, mungkin ini mungkin tidak sesuai mungkin ya, kalau maksudnya bukan terkait dengan data, tapi wait aku. Nah, oke. Nah, mungkin ini memang tidak bukan posisi untuk data, tapi kalau misalkan teman-teman nih di sini ada yang background-nya produk atau UI UX, teman-teman. Jadi kebetulan banget nih kita lagi buka produk and UX hiring day, di mana ini deadline-nya untuk teman-teman mensubmit submissions atau mengisi formnya. Teman-teman bisa isi formnya di blibli_PM hiring itu di maksimal di besok, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik nih untuk gimana sih rasanya jadi produk atau jadi UI UX ya Blibli, teman-teman bisa daftar aja langsung ke blibli_PM hiring, maksimalnya besok ya teman-teman. Kita tunggu sampai di besok. Nah, jadi teman-teman masih bisa untuk submit CV-nya juga. Nah, di sini juga aku juga next-nya thank you. Nah, di sini aku juga sambil menginfokan teman-teman, kebetulan karena kita lagi pakai Zoom webinar, jadi nanti feedback formnya akan langsung teman-teman bisa langsung dapatkan ketika teman-teman leave dari room ini. Jadi nanti begitu teman-teman leave dari roomnya, teman-teman bisa langsung ke directkan ke feedback form kami. Nah, di situ juga teman-teman, nanti teman-teman kalau misalkan mau tertarik dengan gimana sih caranya bekerja di data gitu kan, mungkin nanti teman-teman bisa setim sama Kak Hans, Kak Calvina, atau Kak Meliana, itu teman-teman bisa attach CV. Jadi nanti teman-teman habis dari sini, teman-teman nanti langsung isi feedback formnya aja, dan jangan lupa di bawah itu, di paling bawah ada attach your CV. Jadi teman-teman bisa langsung attach CV-nya aja kalau misalnya teman-teman tertarik nih habis ini, wah kayaknya seru banget ya kerja di data gitu kan. Terutama ini baru sebagian kecil dari tim data Blibli, nanti teman-teman pastinya kalau misalnya teman-teman keterima di kita, teman-teman akan ketemu lebih banyak lagi teman-teman data kita juga yang pastinya nggak kalah menarik nih, dan juga pasti teman-teman akan belajar
banyak juga. Nah, cuma mungkin kalau teman-teman, aku nggak bisa menginfokan nih kita lagi ada opening apa aja. Cuma teman-teman itu nanti bisa attach CV. Jadi teman-teman habis dari sini, again sekali lagi bisa diisi feedback formnya. Setelah itu nanti teman-teman di bagian paling bawah jangan lupa untuk attach your CV juga. Karena nantinya semua CV teman-teman akan aku kirimkan ke recruiter kita. Jadi nanti teman-teman juga tetap akan ada dapat kesempatan untuk di-review juga nih CV-nya sama recruiter kita. Mungkin itu sedikit dari aku. Once again, terima kasih. Thank you so much Kak Calvina, Kak Hans, dan juga Kak Meliana untuk sesi kita pada malam hari ini. Thank you juga teman-teman. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi. Mungkin kita bisa ketemu di kantor, atau mungkin nanti kita bisa ketemu di another Blue Talk session ya, kalau gitu ya. Thank you so much teman-teman. See you. Dadah. Mungkin kalau misalkan ada yang mau ingin disampaikan juga boleh, silahkan. Oh iya, ya paling thank you aja ya semuanya yang udah datang. See you di Blibli. Kalau misalkan ada yang daftar, good luck on the process, interview proses dan lain-lainnya. Yes. Paling. Oke, itu mungkin dari kita juga. Thank you so much once again teman-teman. Kalau misalkan ada yang masih tertarik, once again, sekali lagi aku remind teman-teman habis dari sini jangan langsung di exit, teman-teman bisa langsung isi feedback formnya dan langsung attach CV-nya juga, karena nanti di situ teman-teman akan aku kirimkan CV-CV teman-teman ke kakak recruiter juga langsung right away. Jadi teman-teman kalau misalkan mungkin ada yang lagi upcoming data atau mungkin ada yang lagi kita butuh datanya dan ternyata cocok nih sesuai sama pengalaman teman-teman, nanti bisa diproses sama kakak recruiter kita juga. Once again, thank you so much teman-teman. Kita akan ketemu lagi ya kalau gitu ya. Dadah, see you. Goodbye teman-teman.